25 tahun yang lalu, struktur-struktur bizar yang disebut menara Babel merangsek masuk ke dalam kota-kota dan menjulang ke langit, menyeret peradaban ke dalam mimpi buruk di mana menara-menara tersebut memberlakukan sistem permainan misterius sementara monster-monster demontase berhamburan keluar, mengabaikan senjata biasa seolah umat manusia sedang memilih tingkat kesulitan nikmare. Dan di tengah bayang-bayang kepunahan, para penyintas tertentu yang berkontak dengan menara membangkitkan profesi supernatural yang cukup kuat untuk menantang invasi tersebut pada akhirnya, mengubah para profesional yang bangkit ini menjadi satu-satunya kekuatan perlawanan yang layak bagi umat manusia untuk melawan monster-monster yang memperlakukan senjata modern seperti gangguan latar belakang yang sepele. Namun, sebelum siapapun sempat menikmati ruang bernapas yang baru saja dimenangkan dengan susah payah itu, bencana yang tak tersembuhkan mulai menyebar di antara orang-orang yang tinggal di sekitar menara Babel, mereduksi para korban menjadi pasien rumah sakit yang menderita sementara para dokter menghadapi penyakit yang tidak dapat dihentikan atau bahkan dikendalikan dengan layak oleh perawatan konvensional. Hingga Sing mengekstrak obat dari monster-monster menara, meskipun terobosannya itu hanya sekadar meredakan gejala secara singkat alih-alih memberikan keajaiban yang dibutuhkan semua orang, memaksa umat manusia untuk mendesak masuk ke tingkat menara yang lebih tinggi demi mendapatkan obat penyembuh sejati sementara obat yang berasal dari monster menjadi langganan paling suram di dunia. Bertahun-tahun kemudian, para reporter mengerumuni Sing untuk menuntut konfirmasi bahwa konsorsiumnya menemukan bahan penelitian penting di dalam menara iblis abisal. Dan ia mengonfirmasi bahwa target mereka adalah Muraborias, seekor naga iblis abisal yang membawa item krusial yang diakini mampu menyembuhkan penyakit menara secara tuntas. Pers meledak dalam euforia atas penyelamatan umat manusia, lalu teringat bahwa menara ini memiliki tingkat mortalitas tertinggi dan menuntut rencana pembersihan yang instan. Namun, Sing dengan tenang mengatakan bahwa konsorsium memahami setiap kesulitan yang terlibat, mengenakan keyakinan seseorang yang telah menyerahkan bagian mustahil itu kepada pihak luar. Karena misi tersebut menjadi milik kandidat mereka yang paling andal, tentara bayaran terkuat di dunia, yang sudah berdiri menghadapi naga mengerikan itu jauh di bawah sana. Saat satu tentakel besar melesat ke arahnya dengan kekuatan yang cukup untuk melenyapkan seluruh bilah HP, Health Pond, petarung yang lebih lemah saat bersentuhan, ia memicu Blood Burning Dodge, mengorbankan HP dasar demi kecepatan eksplosif dan menyusip melewati serangan tersebut sebelum sang naga sempat melacak keberadaannya. Kemudian mengaktifkan skill persepsi bawaannya, mempertajam penglihatannya hingga kelemahan tersembunyi monster itu berubah menjadi target berpendar yang tak salah lagi di hadapannya. Kecuali bahwa sistem tidak menemukan jalur pendekatan yang aman, jadi ia membalasnya dengan Arrow Rain, menembakkan panah berkecepatan tinggi dari setiap sudut yang memungkinkan, mengungkapkan harapan terakhir umat manusia sebagai seorang sharpshooter level 99 yang fokusnya tetap terkunci pada pertarungan terlepas dari peluang yang mematikan. Namun, sebuah sesar besar menculik Lin Xiu di tengah udara dan menembus torsonya, menghentikan bahkan tentara bayaran terkuat itu seketika di tempat, meninggalkannya terbatuk-batuk dan terjebak di antara pelengkap tubuh yang menggeliat, hampir tidak mampu berbicara sementara monster itu terus menggantungnya di atas medan pertempuran. Ia menggertakkan gigi menahan rasa sakit dan mengerahkan kekuatan ke dalam tembakan jarak dekat terakhir, mempertaruhkan sisa HP-nya pada satu celah bersih. Dan begitu naga tersebut berada cukup dekat, Ultimate Severance membakar persentase HP lainnya untuk memadatkan satu serangan fatal tunggal, yang merobek medan pertempuran dengan kekuatan sedemikian rupa hingga struktur menara rantai di sekitar monster tersebut retak berkeping-keping saat benturan terjadi, membunuh Muraborias, membersihkan lantai ke-999 menara iblis abisal, dan memberi penghargaan kepada sang sharpshooter yang babak belur dengan Wall of Size Shield legendaris, diikuti oleh Voice of Purity Ring, baju besi Muraborius, Experience Kolosal, Abyssal Descent, dan begitu banyak notifikasi rampasan yang mengubur layar kemenangan hingga hadiah terakhir muncul. Artefak ilahi Great dikonfirmasi sebagai kunci yang telah lama dicari untuk menyembuhkan penyakit menara untuk selamanya. Dan menggenggamnya erat di tengah luka-lukanya, Lin Xiu memberitahu Xiao bahwa mereka berhasil, lalu berjuang untuk menjelaskan apa yang harus terjadi selanjutnya. Ketika sesosok penampakan es memuji pertempuran spektakuler tersebut dari belakangnya, tiba dengan ketetapan waktu seseorang yang menyaksikan seluruh pertarungan boss sebelum melepaskan Sword of Extreme Cold, sebuah skill arkanis legendaris yang memadatkan kerucut es masif dan meluncurkannya ke arah pemenang yang kelelahan, yang mengenali es tersebut hanya saat es itu menutup di sekelilingnya. Mata merahnya membesar karena rupanya fase hadiah mencakup Friendly Fire. Sementara 3 kombatan konsorsium muncul di balik serangan tersebut, bersenjata dan diposisikan untuk memastikan target mereka yang terluka tidak dapat melarikan diri lagi. Tombak es mereka merobek tubuhnya yang sudah rusak, menjatuhkan tentara bayaran terkuat itu sebelum ia sempat melancarkan serangan balasan yang berarti. Namun, ia tetap sadar. Terbatuk-batuk di tengah pecahan es sementara kemarahan pada akhirnya menggantikan kebingungan di wajahnya yang babak belur. Hanya agar Great terlepas dari tangannya yang melemah sementara tarikan napas yang menyakitkan menegaskan betapa sedikit kekuatan yang tersisa padanya. Dan Su Ying, seorang Arcane Grandmaster level 99 dari konsorsium Yaoxing, menangkap pecahan tersebut sambil menyebut seluruh proses pengambilan itu sangat mudah, membiarkan Lin Z menuntut mengapa ia mengkhianatinya. Meskipun kondisinya yang hancur membuat pertanyaan itu terdengar lebih kelelahan daripada mengancam. Su Ying menjawab dengan mengabaikannya dan mengulangi pertanyaan tersebut. Ekspresi gelidanya menyuguhkan kekejaman yang lebih besar daripada penjelasan. Saat pembunuh bayaran lain menyerangnya dari belakang dan mengejek kebingungannya, mengungkapkan bahwa penyergapan ini telah direncanakan jauh sebelum sang naga tumbang. Pukulan tersebut akhirnya membuat tangannya menghantam tanah,
darah menggenang di bawah jari-jarinya. Sementara para penyerang tetap berdiri tegak dengan santai. Dan Wei Wuya, sang Shadow Assassin, mengatakan bahwa membunuhnya hanyalah sebuah bonus. Konsorsium hanya menginginkan Great dari seorang bajingan daerah kumuh yang cukup bodoh untuk bernegosiasi. Sementara penghinaan itu meresap, salah satu mata Lin Z yang memerah menatap Wei Wuya dengan ketidakpercayaan yang mencengangkan alih-alih kepasrahan. Dan setiap tarikan napas yang tersengal mengeraskan ketidakpercayaan itu menjadi kemarahan. Meskipun tubuhnya yang hancur hampir tidak sanggup lagi menopang dirinya berdiri, memicu Wei untuk mengejek kesunyiannya dan menekan bilah yang bersinar ke arah matanya. Merasa senang karena tatapan itu masih memiliki semangat perlawanan. Sebelum menebas wajahnya dan tertawa bahwa ia telah cukup lama menoleransi tentara bayaran tersebut. Dan selalu menginginkan mata-mata itu lenyap. Lalu terus melukai. Menyatakan petarung terkuat di dunia direduksi menjadi kantong tinju pribadinya sampai rekan setim yang lain akhirnya menghentikannya. Tai San, seorang Iron Wall Warrior level 99 yang disebut Jehovah's Wall of Size, memberi isyarat bahwa bagian hiburan dari pengkhianatan ini telah berakhir. Meninggalkan korban mereka terlipat di antara pecahan es dan sepatu bot berlapis baja. Diam karena bernapas kini menuntut lebih banyak usaha daripada menjawab mereka. Sementara Tai San memeriksa kerusakan itu dan mengeluh bahwa mayat tanpa daging yang bagus tersisa akan mendatangkan harga yang mengecewakan. Menyalahkan Lin karena berulang kali menolak undangan konsorsium. Dan mencibir bahwa mimpinya untuk menyembuhkan penyakit menara membuktikan bahwa ia tidak pernah mengerti arti kekuatan. Karena obat penekan gejala mendanai kekaisaran mereka. Dan bahkan kemungkinan obat penyembuh pun mengancam pendapatan dengan sangat buruk sehingga Great harus dilenyapkan selamanya. Dengan artefak-artefak yang telah diamankan, Su Ying memerintahkan Wei Wuya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan ia menggerutu karena selalu menerima pekerjaan kotor. Sementara darah mengalir turun di wajah Lin dan ia mengutuk ketidakberdayanya. Menyadari sang algojo semakin mendekat di setiap tarikan napas. Lalu mengutuk setiap pengkhianat dan konsorsium itu sendiri. Mengakui bahwa dirinya sama-sama terkutuk karena pernah mempercayai janji-janji mereka. Wei menyuruhnya untuk mengambil pelajaran di kehidupan selanjutnya, tetapi Su Ying tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak agar sang pembunuh bayaran menunggu karena energi keemasan telah tersulut di atas kepala sang sharpshooter yang sekarat, dan senyuman kecilnya yang suram mengatakan bahwa jalan keluar ini membawa serta rekan-rekan. Membuat ketiga penyerang bergegas menghentikannya begitu mereka menyadari ia berniat menyeret seluruh regu pengkhianat itu ke neraka bersama-sama. Saat Abyssal Descent mengonsumsi HP dalam jumlah besar, mengorbankan penggunanya, dan memanggil ladang magma Abyssal langsung ke posisi mereka. Sementara sistem menjerit bahwa kematian sudah diambang mata, ia menolak untuk menerima hal ini, teringat kehilangan kedua orang tuanya selama serangan iblis pertama, lalu menjadi profesional yang bangkit dan berlatih siang malam, menggunakan kesempatan langka itu untuk melindungi adik perempuan yang ditinggalkan di sisinya, bertarung dengan segenap tenaga hingga orang-orang menjuluki Sharp Eye sebagai santo mereka, bukti bahwa kekuatannya pernah memberikan harapan kepada orang-orang biasa. Hanya untuk mengetahui bahwa Xiao Yu telah menyembunyikan kondisinya yang semakin memburuk untuk waktu yang lama, berusaha untuk tidak membebaninya sementara ia melindungi orang asing. Saat adik perempuannya terbatuk-batuk di balik masker rumah sakit dan tetap bersikeras bahwa ia baik-baik saja setiap kali kakaknya mendekat, sebelum mengatakan kepadanya bahwa ia akhirnya akan berhenti menjadi beban dan dengan tenang memintanya untuk menjalani kehidupan yang baik tanpa dirinya. Kata-kata itu runtuh menjadi kesedihan saat ia teringat menangisi permintaan terakhir itu, tidak mampu memahami bagaimana ia seharusnya hidup sementara begitu banyak keluarga putus asa bergantung pada Lord Sharp untuk mendapatkan obat sementara biaya menara memaksanya masuk ke dalam tantangan mematikan tanpa akhir, dan kebenaran itu telah berada tepat di hadapannya. Menyelamatkan semua orang sama sekali tidak ada artinya jika orang di sisinya menghilang begitu saja tanpa disadari dan seorang diri. Impiannya sangatlah biasa, membeli jam alarm, bepergian bersama Xiao Yu, membelikannya pakaian, menjelajahi menara, dan memeriksa hasil drop murah Boreus. Jadi, menghadapi kematian sekarang, ia hanya berharap untuk menghentikan mimpi buruk ini agar tidak terulang kembali dan menolak tragedi laknat ini secara mentah-mentah. Bahkan saat HP-nya mencapai 0 dan para penyerang mendekat, karena setiap orang yang ingin ia tolong dihalangi oleh bajingan-bajingan ini, terutama pencuri yang berdiri di antara dirinya dan Great, yang mulai bersinar dalam genggaman Su Ying saat tekad sekaratnya melonjak. Hingga artefak tersebut mendeteksi hasrat yang luar biasa, faset-fasetnya yang disegel berkedip dengan mata yang tak terhitung jumlahnya sementara sistem mengeluarkan prompt baru, mengumumkan kondisi aktivasinya terpenuhi, terikat langsung pada pemain yang sekarat, dan membuka kunci fragmen artefak ilahi meskipun itu berada di tangan pemegangnya saat ini. Cangkang hijau itu terbelah terbuka di sekeliling ladang mata yang mustahil dan pola-pola yang cerah, mengungkapkan kekuatan yang tersembunyi di balik keserakahan. Sebelum sistem memberi selamat kepada pemain terpilihnya karena berhasil mendapatkan artefak ilahi dosa besar, yang tampaknya membiarkan hasrat mentah mengesampingkan dokumen kepemilikan, sebuah jam alarm tiba-tiba menyeretnya terbangun pada pukul 8.30 di sebuah kamar tidur yang tidak dikenal. Suara tetesannya menggantikan peringatan menara yang menjerit-jerit, dan refleks tempurnya merespons dengan menghancurkan perangkat tersebut dalam satu tangan, menghamburkan sirkuit sebelum otaknya sepenuhnya mengejar. Meninggalkan Lin Z muda yang megap-megap di atas bagian-bagian yang rusak, bertanya-tanya bagaimana alarm itu bisa sampai di sana dan apakah dia entah bagaimana selamat dari kematiannya, sampai ia melihat foto keluarga yang familiar di dinding, sebuah detail mustahil yang cukup tajam untuk menghentikan kepanikan sepenuhnya.
Kemudian cermin mengonfirmasi bahwa tubuhnya telah menjadi lebih muda, sementara sebuah suara tak terlihat bertanya pilihan apa yang akan ia buat jika diizinkan untuk mengulang kembali. Dan energi ungu berbinar di telapak tangannya, membuatnya menuntut identitas pembicara tersembunyi tersebut saat kehidupan keduanya secara resmi berhenti berpura-pura normal. Dari energi ungu itu muncullah kehadiran ular yang sangat besar, menjawab tantangannya dengan jenis sambutan yang tidak memerlukan tutorial kesempatan kedua yang normal. Kepala bertanduknya merendah hingga makhluk itu memenuhi penglihatannya, membuat kamar tidur yang sempit itu larut di bawah domain ilahi yang penuh bayangan. Sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Asmodeus, dewa iblis keserakahan, dan memberikan judul mengancam dari artefak tersebut sebuah wajah nyata pada akhirnya, Lin mengulungkan kata keserakahan, perlahan menghubungkan dewa ini dengan relik yang mengikat dirinya selama saat-saat terakhirnya, dan bertanya-tanya apakah mereka bergabung hanya agar status barunya memperlihatkan seorang pemanah level 1 dengan statistik pekerja konstruksi biasa yang menyakitkan. Sementara Asmodeus berjanji untuk membawanya ke dalam jurang keserakahan dan kekuatan besar yang sesuai, mengonfirmasi bahwa ia bangkit sebelum memasuki menara manapun, yang seharusnya tidak mungkin. Jadi ia bertanya tentang kelasnya sementara retakan menyebar melalui tampilan sistem lama di sekelilingnya, dan jawabannya tiba dengan pencahayaan dramatis maksimal, Lord of Great, penguasa keserakahan, sebuah nama yang sangat berlebihan sehingga pemilik barunya sendiri menyebutnya lelucon. Tetapi sistem mengonfirmasi bahwa Lin Z benar-benar telah membangkitkan kelas tersembunyi itu, menutup pintu untuk berpura-pura bahwa ini adalah halusinasi. Saat kekuatan ungu keserakahan melingkari lengannya dan memaksa tubuhnya melalui transformasi kebangkitan kelas yang penuh kekerasan di dalam domain tersebut, ia kemudian secara otomatis terikat pada senjata eksklusif unik milik kelas tersebut, busur keserakahan yang dirakit dari pecahan-pecahan yang bersinar di tangannya, dan membuka atribut di mana setiap serangan busur yang sah secara permanen menaikkan HP maksimum sebanyak 1, mengubah serangan dasar menjadi penskalaan tanpa batas. Meskipun Asmodeus langsung merusak momen kemenangan itu dengan memperingatkan bahwa setiap kekuatan besar datang dengan harga setara yang melekat padanya, khususnya sebuah misi harian bernama Puaskan Hasrat, yang menuntut 30.000 tembakan busur keserakahan yang sah dalam total waktu 24 jam. Sebuah kuota yang sangat brutal sehingga tangan biasa akan gagal bahkan setelah menggiling jari-jari mereka hingga ke tulang setiap hari, terutama karena setiap tembakan membutuhkan target hidup untuk kehilangan HP, dan kegagalan memicu hukuman, sementara pinggiran kota sama sekali tidak menawarkan 30.000 target. Jadi Lin menguji tali busur spektral tersebut sementara Asmodeus mengamati, tampaknya menikmati saat persis ketika kontraktor barunya membaca cetakan kecil tersebut, sebelum mengungkapkan hukumannya, 1 jam di dalam neraka keserakahan untuk setiap anak panah yang meleset dari kuota harian sesudahnya, sambil menawarkan pelarian. Tinggalkan identitas Lord of Great, kembali menjadi Sharp Eye, mata tajam, dan hidup damai bersama saya Oyu menggunakan pengetahuan masa depan. Namun Lin hanya menyeringai dan mencatat bahwa busur tersebut saat ini memiliki berat tarikan sekitar 200 pon, sudah memperlakukan matematika hukuman sebagai data latihan. Karena bahkan orang dewasa yang ditingkatkan oleh kelasnya berhasil melakukan sekitar 500 tarikan setiap hari dan pemanah tingkat tinggi mendekati batas 1000, membuat angka 30.000 menjadi sangat menarik daripada mustahil. Jadi Lin Zeus secara resmi menerima tantangan Asmodeus sebagai Lord of Great, memenuhi kuota yang mustahil dengan rasa dengki kompetitif murni. Dan ketika dewa tersebut bertanya apa yang ia pilih untuk kehidupan kedua ini, tawanya yang pelan membuat balas dendam terdengar lebih seperti sebuah janji temu daripada sebuah rencana. Karena konsorsium Yaosin dan setiap pedagang yang terlibat masih berutang padanya, dan pria kita bermaksud untuk mulai menagih jauh lebih awal. Jurang itu lenyap, mengembalikannya ke kamar tidur bobrok saat seseorang membuka pintu dan menangkap akibat dari kebangkitannya, mengungkapkan saya Oyu yang mengantuk masih hidup dan mengeluh bahwa keributan pagi kakaknya terdengar seperti upaya untuk merobohkan rumah mereka. Sampai ia melihat sisa-sisa jam alarmnya yang berasap di atas meja dan menyadari suara bising itu memiliki korban yang sangat spesifik, memicu ceramah sengit tentang sisa uang tunai hidup mereka yang sangat sedikit, karena mengganti barang elektronik saat ini sama sekali tidak ada dalam rencana anggaran. Namun Lin mengabaikan setiap keluhan dan menariknya ke dalam pelukan erat, mengejutkan sang adik perempuan yang mengharapkan pertukaran argumen soal uang kembalian. Berbisik bahwa melihat Xiaoyu lagi terasa luar biasa, karena setelah menyaksikannya mati, pagi yang biasa ini lebih berharga daripada drop legendaris apapun. Sementara gadis itu membeku di dadanya, tidak yakin apakah kakaknya yang biasanya menahan diri akhirnya merusak sesuatu yang lebih penting daripada jam alarm tersebut, lalu mendorongnya menjauh dan bertanya mengapa ia berbicara seolah-olah mereka selamat dari perpisahan hidup atau mati, menyuruh pria yang tiba-tiba bersikap sentimental itu untuk mundur. Meninggalkannya untuk mengingat bahwa gadis itu tidak tahu ini adalah tahun terakhir dalam hidupnya atau betapa sedikit waktu yang tersisa, saat Xiaoyu pergi untuk menyiapkan sarapan. Dan ia diam-diam berjanji kehidupan baru ini tidak akan mengikuti naskah yang lama, karena apapun yang menghancurkannya sekali tidak akan pernah terjadi lagi selama kakaknya memiliki pengetahuan masa depan dan kekuatan keserakahan secara bersamaan. Kedamaian yang rapuh itu hanya bertahan beberapa detik sebelum gedoran keras mengguncang pintu depan, membuat Xiaoyu berhenti di tengah lorong dengan panik. Saat suara yang familiar memerintahkan Lin Ziu untuk membuka pintu dan mengumumkan bahwa mereka sudah tahu ia bersembunyi di dalam sana. Sebuah suara yang ia kenali dari garis waktu lama, langsung menggantikan kejelasan kelegaan dengan fokus dingin seseorang yang diserahi urusan yang belum selesai. Sementara Xiaoyu berbisik bahwa mereka telah kembali,
Sang kakak justru menempatkannya di belakangnya dan dengan tenang mengambil alih bagian depan sebelum tiga penagih utang mendobrak masuk, menuntut uang yang telah jatuh tempo dan memperingatkan bahwa bos yang sedang murka setelah menunggu 3 hari ekstra. Dan pemimpin berambut pirang mereka memotong negosiasi, memerintahkan anak buahnya untuk bergerak saat trio tersebut menyebar ke seluruh ruangan seperti pemangsa yang terlatih, membuat Lin mengenali keparat yang sama yang kunjungan masa lalunya membebani kehidupannya dengan utang lain yang tidak pernah berhasil ia lepaskan. Karena bahkan setelah ia membayar semuanya, mereka menghajarnya hingga babak belur dan mengeklaim bahwa mendekati bos yang telah menyegel hasilnya. Sementara Xiao Yu memohon agar mereka berhenti, dan para penagih itu menertawakannya karena penyesalan telah melewatkan tenggat waktu pembayaran beserta segala hal lainnya. Sekarang ingatan itu membuatnya dingin saat ia bertanya mengapa mereka kembali ketika uang aslinya sudah dilunasi sepenuhnya. Namun sang pemimpin bersikeras pelunasan masih jauh, mengenakan senyuman sabar dari seorang pria yang hendak meluncurkan pemerasan tingkat premium. Karena bunga tersembunyi menghasilkan bunga yang lebih besar. Detail kecil yang dengan mudah mereka abaikan sebelum utang tersebut menjerat kedua saudara yang berjuang itu sepenuhnya. Dan tuduhan tenang Lin sedikit mengejutkan sang pemimpin, yang mengharapkan alasan panik alih-alih pertanyaan tajam dari seorang debitur yang terpojok. Kemudian ia pulih dan menyebutnya aturan perdagangan, menyalahkan Lin karena meminjam dari bos Yong saat miskin dan putus asa. Saat penagih botak mengangkat pisaunya dan akhirnya menyadari mata sang debitur muda tidak memiliki jejak rasa takut yang diharapkan sebelum menempelkan bilah pisau ke tenggorokannya dan menuntutnya berlutut, memohon pengampunan, lalu membiarkan mereka pura-pura tidak terjadi apa-apa. Meskipun Xiao Yu memperingatkan bahwa ketiga pria tersebut adalah para profesional yang telah bangkit, ketakutan kakaknya tidak mungkin bisa melawan mereka sendirian seperti ini. Lin justru menangkap pisau itu, diam-diam memutuskan kehidupan ini tidak akan mengulangi yang pertama sambil menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada para penagih, apakah mereka benar-benar profesional? Dan kesombongan mereka menjawab pertanyaan tersebut jauh sebelum layar status manapun perlu mengonfirmasi hal yang sudah jelas, karena statistik miliknya sendiri terlihat biasa-biasa saja. Namun peningkatan fisik Lord of Great membanjiri tubuh level 1 itu dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Asmodeus menjelaskan kelas tersebut memberikan 10 kali lipat peningkatan seorang profesional normal, diimbangi oleh satu batasan jahat bagi penggunanya, ia tidak dapat memperoleh atribut melalui kenaikan level, hanya misi keserakahan yang memberikan hadiah, yang berarti tujuan harian adalah rute tercepatnya menuju kekuatan yang lebih besar, yang artinya penagih yang maju bukanlah ancaman melainkan uji coba lapangan pertama dari kelas baru di apartemen mereka. Jadi Lin mengunci tangan yang memegang pisau di tempatnya, menyebut para pemberi pinjaman itu sebagai vampir, dan menyadari bahwa ia bukan lagi mangsa tak berdaya mereka. Kemudian ia melemparkan pria botak itu ke seberang ruangan dengan satu tangan, secara agresif merevisi perkiraan semua orang tentang debitur yang tadinya dikira bangkrut, membuat pemimpin berambut pirang dan partner berambut panjangnya terdiam saat otot sewaan mereka menyelesaikan inspeksi tidak terjadwal di dinding seberang. Sementara Lin dengan santai memegang pisau tersebut, Xiao Yu mengintip dari belakangnya, dan kedua penagih yang masih berdiri mempertimbangkan kembali pekerjaan penagihan yang tadinya dianggap mudah. Sebelum ia menurunkan pisaunya dan melangkah maju, memicu adiknya berbisik memanggil sang kakak yang hampir tidak dikenalnya lagi. Kemudian pemimpin berambut pirang itu melancarkan tendangan terbang melewati pria yang terjatuh, bertaruh bahwa kekuatan profesional akan memulihkan hierarki seketika, dan berjanji untuk menunjukkan jurang perbedaan antara orang biasa dan profesional yang terbangun dengan satu pelajaran yang sangat langsung sekarang juga. Hanya untuk tanda Great yang berkobar di telapak tangan Lin saat ia memanggil senjata eksklusifnya ke dalam ruangan sempit tersebut di tengah serangan, mengangkat busur keserakahan berwarna ungu ke seluruh tubuhnya dan menghentikan serangan tersebut dengan kekuatan yang cukup untuk menghamburkan energi di sekeliling mereka. Wajah pemimpin kelompok itu runtuh dari keyakinan yang angkuh menjadi kepanikan karena debitur biasa yang dikira lemah justru menolak serangan profesionalnya tanpa mundur selangkah pun, sementara Zayu menonton dengan rasa tidak percaya yang sama, menyadari kakaknya telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang tunjangan hidup mereka yang hilang. Dan Lin menangkap serangan berikutnya dari sang pemimpin ke arah busur yang bercahaya, menguncinya di tempat sebelum salah satu penagih sempat pulih. Sampai pria berambut panjang itu menghentakkan tongkatnya ke lantai, memicu bola api menderu di sepanjang lantai dan mengarahkannya lurus ke arah Lin, yang berputar menghindari ledakan tersebut, menyeret pemimpin berambut pirang itu melewati jalur api tersebut, dan mengubah satu penyerang menjadi perisai pelindung dari penyerang lainnya dengan api yang membakar di belakangnya sementara ekspresinya tetap tenang hingga membuat seluruh penyergapan itu terlihat seperti latihan amatir yang buruk. Sebelum menanamkan sepatu ke wajah sang pemimpin dan menggunakan pria malang itu sebagai tumpuan untuk perubahan arah kekerasan lain yang mengayunkan penagih yang babak belur itu berputar, membawa kedua petarung melewati pusat api, dan membuat serangan itu jauh dari sasaran. Saat gerakan itu berakhir, sang pemimpin berambut pirang tergeletak tak berdaya di lantai sementara rekan berambut panjangnya menggenggam tongkat sendirian, berkeringat di balik senyuman penuh amarah saat ia mencoba memulihkan martabat yang telah mengalami kerusakan lebih parah daripada rekan kerjanya. Kemudian mengangkat senjata itu ke atas kepalanya dan membanjirinya dengan api. Tampaknya yakin ledakan yang lebih besar akan memperbaiki perhitungan yang memalukan ini. Tetapi busur ungu muncul di bawah hidungnya sebelum mantra itu mendarat, dan setiap ancaman yang tersisa mati di suatu tempat di balik matanya. Saat Lin memperingatkan bahwa satu suara dari alarm kebakaran bernilai 119 irisan yang dipajang di pagar stasiun pemadam kebakaran, penagih yang tersisa menganggap perhitungan itu secara pribadi, berkeringat saat ujung panah beristirahat cukup dekat untuk membuat setiap bagian yang terancam terasa telah diukur sebelumnya.
Kemudian ambruk lututnya begitu cepat lantai menerima penyerahannya sebelum mulutnya sempat mengucapkannya dengan benar dan memohon agar tidak dibunuh sementara Lin tetap mengarahkan busur yang ditarik ke arahnya dan mendengarkan tanpa melunak sedikitpun. Sebelum menurunkan senjata itu dan memerintahkannya untuk kembali membawa pesan yang memberikan pengampunan tetapi membuat syarat-syaratnya jelas tanpa ampun. Saat jemarinya kembali bersandar pada busur, menyarankan peringatan ini akan membutuhkan lebih dari sekadar catatan tulisan tangan yang sopan hari ini. Ia menarik panah ungu ke pipinya, membiarkan energi berpilin di sekitar anggota tubuhnya hingga apartemen sempit itu mulai berpendar, kemudian melepaskannya melewati wajah pria yang berlutut itu, cukup dekat untuk menghapus senyumnya dan meninggalkan teror di belakangnya. Saat tembakan itu merobek udara luar dalam garis ungu yang cemerlang, mengumumkan kepada lingkungan sekitar bahwa sengketa utang ini sekarang memiliki dukungan jarak jauh, sementara Lin dengan tenang menurunkan busur yang bercahaya dan memberitahu penyintas secara persis pesan mana yang harus disampaikan secara langsung kepada Jiang Yang. Ia berbalik menjauh saat penagih yang ketakutan itu mengumpulkan rekan-rekannya yang babak belur, memperjelas bahwa rumah kakak beradik itu bukan lagi wilayah bebas untuk didatangi. Dan trio yang kalah itu mundur melalui ambang pintu. Satu pria menggendong dua lainnya sementara Lin dan Xiao Yu melihat mereka pergi. Hanya setelah apartemen itu menjadi sunyi ia menghadapi kakaknya. Rasa lega berjuang melawan beberapa pertanyaan mendesak yang hampir tidak bisa ia susun. Karena menghentikan para penagih itu memang mengesankan, tetapi memprovokasi bos tingkat 25 mereka mungkin telah meningkatkan bahaya alih-alih menghilangkannya sepenuhnya. Lin akhirnya menyadari ekspresinya dan mendekat, wajah tempurnya berubah menjadi kekhawatiran yang kelelahan dari seorang kakak laki-laki, lalu memamerkan jempol raksasa dan meyakinkannya bahwa semuanya terkendali, memancarkan kepercayaan diri yang begitu cerah hingga hampir membutuhkan lingkar sucinya sendiri. Namun Xiao Yu tetap tidak yakin dan bertanya bagaimana berencana menghadapi pria yang menunggu di balik para penagih itu setelah penghinaan hari ini. Karena Jiang yang tidak mendengarkan alasan, dan memulangkan anak buahnya dalam keadaan babak belur hanya akan membuatnya semakin berbahaya, sebuah kekhawatiran yang dipertajam oleh kekuatan rentenir tingkat 25 itu, yang jauh melampaui para profesional kelas tri yang baru saja dibongkar Lin di apartemen mereka. Dan ia mengakui ekspresi di wajah kakaknya itu menakutkan, bahkan sebelum Jiang yang sendiri memasuki persamaannya. Jadi, Lin menjawab dengan menepuk kepalanya, menghasilkan protes jenuh yang memulihkan pertarungan antar saudara biasa di ruangan itu lagi. Tetapi momen penuh main-main itu berakhir ketika Lin melihat sekilas ke bawah lengan bajunya, dan matanya menajam pada sesuatu yang coba ia sembunyikan. Ia menghentikan tangan Xiao Yu di tengah protes dan menarik kain lengan bajunya, rasa kesal wanita itu berubah menjadi kepanikan sebelum ia bisa lolos dari cengkeramannya, mengungkapkan ruam ungu mirip sisik yang menyebar di sepanjang lengan bawahnya. Jenis gejala yang sama yang disembunyikan oleh garis waktu lamanya sampai semuanya terlambat, sebelum ia merenggak lengannya bebas dan menutupinya, menolak pemeriksaan dengan urgensi yang cukup untuk mengonfirmasi kecurigaan terburuknya. Xiao Yu berbalik di bawah bayang-bayang yang merayap, tanpa ketakutan dan menarik diri, sementara kakaknya menyadari hitungan mundur 1 tahun telah dimulai dan berjalan menuju kamarnya tanpa menjelaskan tanda tersebut, meninggalkannya di belakang dengan memori masa depan yang tiba-tiba terasa begitu mendesak karena Jiang yang secara rahasia adalah sarung tangan hitam konsorsium Yaoxing, yang menangani pekerjaan kotor yang tidak dapat disentuh oleh citra publik mereka yang dipoles. Dan Lin mengenali jaringan kriminal rentenir itu sebagai bagian tersembunyi lain dari mesin yang sama yang mengkhianatinya di kehidupan pertamanya. Namun penyakit Zayu lebih diutamakan, menarik perhatiannya menjauh dari balas dendam dan kembali menuju saudara perempuan yang berdiri hanya satu ruangan jauhnya. Tekadnya mengeras karena kali ini ia tidak hanya memiliki ingatan akan kegagalan, tetapi pengetahuan akurat yang diungkapkan oleh garis waktu lama tersebut terlalu lambat, termasuk pengetahuan tentang kunci untuk mengobati kondisinya, sesuatu yang baru ditemukan di kehidupan pertamanya setelah kesempatan untuk menyelamatkannya telah lenyap. Di tempat lain, para penagih yang babak belur mencapai markas geng harimau, sebuah menara modern yang menampung operasi Jiang yang di balik dinding kaca yang terhormat, dan mengintip ke kantornya saat sebuah tongkat hitam besar menghantam lantai, mengumumkan bahwa penjelasan mereka telah dimulai dengan buruk. Ketiga pria itu berlutut di sebelah kawah hantaman. Keangkuhan mereka sebelumnya tergantikan oleh postur karyawan yang menyajikan hasil kuartalan yang membawa bencana. Sementara Jiang yang menjulang di atas mereka dengan satu tangan di atas senjata bertengkorak, menuntut bagaimana penagihan sederhana menghasilkan penghinaan ini. Penyintas berambut panjang itu mencoba menjawab, namun busur ungu dan ekspresi Lin berputar ulang di balik senyuman ketakutannya sebelum kata-kata itu keluar, dan bos geng itu meraih ke bawah dengan tangan bercincin besar. Memutuskan kesaksian tampaknya membutuhkan proses penyuntingan yang lebih fisik. Kemudian menampar penagih itu melintasi ruangan kantor dengan sangat keras sehingga tubuhnya melayang di udara sebelum yang lain sempat bereaksi, meninggalkannya berbusa di lantai sementara Jiang yang berbalik menuju pintu keluar. Kemarahan kini diarahkan ke debitur yang bertanggung jawab, dan membawa tongkat berkepala tengkorak itu keluar sementara anak buahnya yang tersisa menyusut ketakutan, menandakan bahwa bos geng harimau akan menagih secara langsung. Kembali di markas, tongkat Jiang yang berhenti beberapa inci dari bawahan lainnya, dan seluruh ruangan membeku di bawah beban perintah berikutnya sebelum bos besar itu bangkit di atas aula yang sesak dan memerintahkan setiap anggota geng harimau yang tersedia untuk mengikutinya keluar, mengirim kerumunan itu bergegas menuju pintu keluar dengan teriakan siap, bos, karena satu debitur rupanya layak mendapatkan pengerahan militer penuh. Sementara pemimpin mereka mengawasi dengan mata merah menyala dan senyuman yang menjanjikan bahwa sikap menahan diri tidak diundang dalam operasi ini.
Di seberang kota, seorang penjaga keamanan berkumis menyesuaikan topinya dan memblokir Lin dan Zayu di pintu masuk kompleks perumahan kelas atas, menunjuk ke arah pasangan berpenampilan kasual itu sementara Lin mengenakan rompi hijau dan saudara perempuannya mengawasi konfrontasi dari belakang. Kemudian menunjuk ke arah perkebunan megah di balik gerbang, membuat tujuan mereka terlihat semakin tidak cocok dengan asumsi penjaga itu tentang mereka, hingga Zayu dengan tenang bertanya apakah kakaknya membawa mereka ke alamat yang salah. Dan bahkan Lin tampak sedikit tidak yakin dirinya sendiri. Penjaga itu membungkuk mendekat dan menuduh mereka mengendap-endap untuk menyelinap masuk, memperlakukan pengunjung biasa layaknya konspirasi kriminal yang telah terpecahkan. Tetapi mata perak Lin fokus, membaca gerakan pria itu sebelum interogasi kecil yang sombong itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Jadi ia menangkap pergelangan tangan penjaga itu dan menyuruhnya menelepon pemilik rumah Junction, yang dapat mengonfirmasi identitas Lin segera. Sebaliknya, penjaga itu menarik tongkat pemukulnya ke atas kepala dan mengancam akan membunuhnya kecuali ia melepaskan lengan yang terjebak itu sekarang juga. Hal itu menyapu sisa kesabaran terakhir dari wajah Lin saat ia bersiap untuk menjawab penyalahgunaan wewenang dalam bahasa pilihannya sendiri. Ketika klakson mobil yang tajam menyela mereka, memutar setiap kepala ke arah pintu masuk sebelum tongkat itu dapat menyelesaikan ayunan ke bawahnya. Sebuah mobil konvertibel merah muda menunggu di luar, pengemudinya yang kesal bertanya mengapa gerbang tetap tertutup setelah ia duduk di sana selamanya, mengungkapkan seorang pemuda berambut merah muda dengan jaket merah dan kacamata oranye, yang keluhannya yang santai langsung menata ulang prioritas penjaga itu. Karena satu lirik ke arah pendatang baru itu mengubah agresi pria tersebut menjadi pengenalan yang gugup, dan ancaman yang belum selesai mati di bibirnya. Pendatang baru itu melangkah keluar, meraih dengan hangat ke arah Lin, dan menyapanya seperti tamu yang diharapkan sementara Zayu menyaksikan pembalikan keadaan itu terungkap, memaksa penjaga itu berkerumun di sampingnya dan menjelaskan upaya penahanan tersebut. Setiap kata berbisik membuat ekspresi pria berambut merah muda itu semakin gelap, hingga rahangnya mengencang dan satu matanya berkedut, menyarankan sang penjaga gerbang baru saja menemukan siapa yang sebenarnya gagal dalam pemeriksaan identitas. Jawabannya tiba saat pria berambut merah muda itu menendang penjaga itu ke samping, marah karena siapapun di gerbangnya sendiri menyebut kakaknya seorang gelandangan, dan mengirim penjaga gerbang yang ketakutan itu melarikan diri dengan janji langsung untuk menghilang, sementara Lin mengidentifikasi penyelamatnya dengan jelas sebagai Wang Qi, tuan muda dari keluarga Wang yang kaya, yang uang dan bakatnya menjadikannya seorang satria pelindung yang sukses di garis waktu sebelumnya. Namun, Lin mempelajari teman lamanya itu dalam keheningan, mengukur udara ceria tersebut terhadap segala hal yang bertahan hidup oleh kedua pria setelah terbangun bersama, karena Wang pernah bertarung di sisinya menembus gelombang monster, membuktikan tuan muda yang kaya itu lebih dari sekadar pelindung berdana besar. Wang berbalik mendengar namanya dipanggil, berharap akan sebuah reuni alih-alih bantuan berbahaya yang ingin diminta oleh Lin, dan memunculkan senyum percaya diri seseorang yang tidak pernah menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sopan oleh sumber daya keluarganya, hingga Lin menunjuk langsung ke arahnya dan meminta bantuan, seketika mengganti keyakinan yang tak berdaya itu dengan tatapan terkejut dan sangat curiga. Karena permintaan tersebut menyangkut masalah yang jauh melampaui bantuan biasa, dan Wang dapat mengatakan bahwa ekspresi suram temannya menyembunyikan detail terburuk. Pertama-tama, Lin dengan lembut memposisikan Xiaoyu di antara mereka dan meminta Wang untuk menjaga adiknya sementara dia menangani sesuatu sendirian. Dia menatap ke atas dengan kebingungan, jelas menyadari pengaturan ini pada saat yang sama dengan pria yang tiba-tiba ditugaskan untuk melindunginya, dan Lin membuat perkenalan itu resmi dengan satu tangan di bahunya, menekankan bahwa Xiaoyu adalah adik perempuannya tersayang. Wang menjawab dengan senyuman kaku dan keringat segar, menyadari bantuan yang diminta tidak terlalu glamor dan jauh lebih penting, sementara Lin menutup matanya dan terus menjelaskan, tidak menyisakan ruang bagi sang pewaris kaya untuk menganggap tanggung jawab ini dengan ringan. Pasangan baru itu berdiri berdampingan setelahnya. Wang tampak pasrah sementara Xiaoyu terselenggara seolah-olah pemindahan yang canggung itu berjalan sempurna. Kemudian, dia mulai melakukan tinju bayangan dan bersikeras bahwa kakaknya sangat kuat juga, membuat perlindungan terdengar seperti iklan keluarga yang kompetitif. Tapi, senyum tipis Lin menghilang di balik fokus yang lebih tajam, karena perhatian aslinya tetap terpaku pada penyakit yang tersembunyi di balik lengan bajunya, dan dia diam-diam mengulangi nama Xiaoyu sambil mengingat sisik ungu yang menyebar, mengubah kunjungan ramah itu menjadi persiapan untuk penyelamatan yang harus berhasil sebelum timeline lama menyusul. Tidak peduli betapa tenangnya dia saat menghitung jalan ke depan, Wang mempelajari wajah suram itu dan bertanya kepada Xiaoyu apakah kakaknya selalu terlihat sembelit, menembus ketegangan dengan akurasi yang mencurigakan. Lin berpaling dari godaan itu dan menyuruh mereka berdua berhenti menatap, sudah beralih kembali ke pekerjaan di depan, lalu berhenti di dekat mobil dan mengingat satu detail terakhir, memanggil Wang kembali sebelum meninggalkan gerbang kediaman sendirian. Ekspresinya tajam saat dia mengatakan ada satu peringatan penting lagi, memperjelas bahwa perlindungan Xiaoyu tidak bisa dianggap remeh. Wang dan Xiaoyu menjawab dengan tatapan kosong yang serasi, kesunyian itu menunjukkan bahwa penyampaian dramatis Lin sempat mendahului penjelasan apapun yang mereka harapkan akan segera diterima setelahnya. Dia memasuki pasar peralatan yang ramai di mana para penjual mengiklankan ramuan, bahan-bahan, dan keterampilan lepas di bawah menara kota. Para penjaga toko melambaikan tangan dari kios-kios sempit dan memanggil para petualang yang lewat, memenuhi jalan dengan setiap jalan pintas yang mungkin dibeli oleh pendaki menara baru. Sementara baju besi, pedang, alat, dan kuali yang menguap mengerumuni bengkel-bengkel tempat para perajin veteran mengubah jarahan monster menjadi peralatan yang dapat digunakan untuk para pendaki, tetapi Lin berjalan tanpa berhenti.
Pengetahuan kehidupan lamanya sudah lebih bernilai daripada nada penjualan yang bising di sekitarnya hari ini. Seorang pedagang botak masih menawarkan rahasia pembersihan lantai pertama bernama Plague Nemesis dan Erate Poison, melambaikan botol hijau di bawah hidungnya. Hanya agar Lin menolak lemparan itu dengan sangat tepat sehingga para penjual terdekat berbalik dan bertanya-tanya apakah pendatang baru yang tenang itu adalah seorang ahli. Dia terus melangkah melewati pasar yang berkabut tanpa mengakui mereka, membiarkan para calon ahli tersebut menyimpan barang dagangan mereka dan ketidakamanan yang baru diperoleh, karena tujuannya terletak di luar trik retail. Dan pintu masuk menara yang akurat di depan membawa satu-satunya sumber daya yang dapat menyelamatkan Xiao Yu. Berdiri di depan menara bubble, Lin mengukur tanggal saat ini terhadap sejarah dan mengonfirmasi betapa awalnya dia kembali. Menara itu telah ada selama 10 tahun, menempatkannya sebelum penemuan tersembunyi yang akhirnya akan mengubah keseimbangan kekuatan seluruh kota. Energi portal biru melilit tubuhnya saat dia masuk sendirian, tanpa membawa jalan pintas yang dibeli karena masa depan itu sendiri yang menyediakan petanya. Pada timeline sebelumnya, regu pemula dari konsorsium Yaosin secara tidak sengaja menemukan dunia tersembunyi di dalam menara yang sama dan memulihkan inti kristal aktif yang menyebabkan sensasi di seluruh kota, terutama setelah para peneliti mengetahui bahwa itu dapat menyembuhkan penyakit menara, yang membuat ingatan bercahaya di balik mata perak Lin lebih dari sekadar harta karun. Itu adalah perbedaan antara mengulangi kesedihan dan menulis ulang. Kali ini dia mencapai kota bobrok yang ditinggalkan sebelum regu pemula itu, mengikuti arus biru melalui batu bata yang hancur menuju dunia tersembunyi, dan berhenti di atas beton yang runtuh untuk mensurvei reruntuhan yang sunyi. Mengetahui obatnya ada di suatu tempat di dalam lantai pertama yang tampaknya tidak berharga ini, Lin berjalan lebih dalam di antara bangunan-bangunan yang runtuh dengan kedua tangan di saku, membiarkan keheningan kota yang hancur itu mengungkap apa yang tidak bisa dilakukan oleh gerakan. Dan sepasang mata merah mulai terbuka di dalam terowongan yang rusak, di mana bayangan rendah berkumpul tepat di luar kabut biru pucat. Tapi satu lirikan ke samping menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan mereka sebelum penyergapan terbentuk, mempertahankan ketenangan seseorang yang mengunjungi kembali musuh yang akrab. Saat beberapa tikus berlapis baja merangkul dari reruntuhan, mata merah menyala di atas plat logam, cakar, taring, dan keyakinan teritorial yang sangat tidak masuk akal. Lebih banyak yang muncul di setiap tebing, tikus raksasa yang dimodifikasi, monster paling umum di lantai pertama, dan persis target hidup yang dibutuhkan pencariannya. Keserakahan berkobar ke tangannya, dan Lin menyebut gerombolan itu sempurna, memutuskan bahwa para sukarlawan ini akan menyelesaikan misi tantangan sebelum hal lainnya. Tikus-tikus itu menyebar ke seluruh blok yang hancur dan menutup setiap jalur pelarian. Jeritan mereka memantul di antara bangunan-bangunan seperti alarm yang mendekati. Sementara dia mewujudkan busur ungu dan menurunkan satu tangan ke arah talinya, posturnya rileks meskipun bayangan mengelilinginya. Ketika tikus raksasa pertama meluncur dari atas, Lin bergeser di bawahnya dengan senyum dan membiarkan momentumnya menyelesaikan undangan tersebut, kemudian melepaskan serangan ungu cemerlang yang menangkap monster itu di udara dan mengirimkan tubuh lapis bajanya berputar melalui jalan yang hancur. Sistem mengonfirmasi pembunuhan level 1 dan memberikan 15 pengalaman, sementara seringai Lin mengatakan entry pertama itu hanyalah pembukuan. Dia menggulirkan busur bercahaya itu ke bahunya dan mengatur ulang posisinya, sudah memperlakukan sisa kawanan sebagai urutan tembakan yang valid, yang penting karena kegelapan di belakang tikus terdekat dipenuhi dengan puluhan mata merah lagi, mengungkapkan gerombolan yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Hingga pekikan terdengar dari segala arah dan para monster benar-benar mengepung tempat berpijaknya, memadati reruntuhan dengan tubuh-tubuh yang begitu kelaparan hingga bisa memanjat. Lin akhirnya bertanya-tanya mengapa jumlah mereka begitu banyak. Meskipun busur yang ia angkat menyiratkan bahwa pertanyaan itu bersifat logis, bukan karena ketakutan. Jawabannya datang saat seluruh kawanan itu menyerbu secara bersamaan. Wajah-wajah berzirah dan mata merah membanjiri setiap rute ke arahnya secara serentak. Jadi, ia berputar pada satu kaki dan mengibas busur keserakahan ke atas, menepis gelombang pertama sebelum mereka sempat mendarat, lalu menembus banyak tubuh dalam rentetan cepat. Setiap pemberitahuan tembakan efektif menambahkan 1 poin permanen ke total maksimum kesehatannya. Para penyintas melompat dari kedua sisi, namun Lin terus bergerak di dalam sudut serangan mereka dan membuat mereka terjatuh melewati bahunya. Sebelum membidik dari jarak dekat dan melepaskan semburan ungu lainnya, menumpuk tembakan-tembakan efektif sementara gerombolan yang saling merubung memenuhi udara hingga tubuh-tubuh terakhir jatuh di sekitarnya dan kesunyian yang tiba-tiba membuat satu pekikan jauh terdengar jauh lebih tidak percaya diri dari sebelumnya. Lin menurunkan busur yang bersinar itu dan berjalan santai melalui puing-puing, tampaknya telah selesai, sementara tikus-tikus yang selamat tetap berserakan di antara reruntuhan. Kemudian ia melompat menuju atap yang lebih tinggi saat pekikan baru bangkit di bawah, memilih ketinggian sebelum gelombang berikutnya sempat menutup jalurnya. Ia mendarat dengan keyakinan seorang tentara bayaran terkuat dan memutar tubuh di tengah langkah. Panah-panah ungu telah terbentuk di belakang busurnya yang ditarik. Melihat lebih banyak penyerang di bawah, Lin bertanya apakah mereka ingin mendapat giliran juga. Lalu ia mengarahkan tembakan beruntun yang mengelompok langsung ke tengah kerumunan. Jawabannya berubah menjadi badai lintasan ungu. Setiap panah menembus tikus lain yang menerjang dan menghamburkan tubuh-tubuh berzirah ke seluruh reruntuhan. Namun jumlah yang tersisa masih belum cukup. Jadi, ia kembali mengumpulkan kipas panah bercahaya di antara jemarinya tanpa melambat. Lebih banyak tembakan meluncur turun menembus gerombolan dan pemberitahuan tembakan efektif yang berulang mengubah setiap monster yang terluka menjadi poin kesehatan permanen lain.
Lin mengentakkan tangannya melintasi tali busur dan mengarahkan kembali tembakan berikutnya, mempertahankan rentetan dengan ketukan jari yang presisi alih-alih repetisi kasar. Garis-garis ungu menjenuhkan medan perang saat ia mengundang mereka untuk menjadi kesehatannya, mengubah serangan masif mereka menjadi statistik yang dengan sukarela disumbangkan. Akhirnya, penghitung misi mencapai 10.347 dari 30.000 tembakan dengan sisa waktu 10 jam 18 menit, menyisakan hampir 20.000 tembakan lagi yang masih diperlukan. Pemberitahuan terpisah menaikkan pemanah yang bangkit itu ke level 5 dan menawarkan 1 dari 3 keterampilan, mengejutkan Lin dengan akses kelas biasa. Pilihannya adalah Mata Elang, Eagle Eye, Ketamakan, Cofet, Panah Pecah 7 Arah, Seven Way Split Arrow, dan Langkah Cepat, Swift Steps, yang secara berturut-turut memberikan analisis, tembakan menyebar, atau kecepatan ganda sesaat. Diminta untuk memilih hanya satu, Lin tersenyum seolah sistem telah keliru mengira seorang penguasa keserakahan sebagai seseorang yang tertarik pada pengekangan. Ia memilih ketiganya, memetik persetujuan gembira Asmodeus sementara Dewa Iblis itu tertawa bahwa pemain pilihannya berperilaku persis seperti yang diharapkan. 3 warna berkobar di ujung jari Lin saat sistem mengonfirmasi bahwa ia telah mempelajari Mata Elang. Ketamakan yang pertama di antara ketiga hadiah tersebut, lalu menambahkan panah pecahan dan langkah cepat sekaligus, secara diam-diam mengubah hadiah kenaikan 1 level tunggal menjadi paket pemula profesional yang lengkap. Mata Elang aktif, mengubah iris matanya menjadi emas di sekitar pupil merah saat medan perang terurai menjadi target-target yang dapat dibaca dan tindakan-tindakan yang akan datang. Setiap tikus menerima papan status yang terlihat, level 1 bersiap menerjang tanpa mengisi tenaga dan tidak membawa tetesan barang, item drop, yang layak dikumpulkan. Lin memicu langkah cepat level 1 dan melesat menembus arus hijau, mengeluhkan bahwa tingkat tetesan barang di lantai pertama tetap benar-benar sampah. Sementara tikus-tikus berzirah terdekat menerjang menembus bayangan sisa tubuhnya yang memudar, formasi mereka pecah karena kecepatan ganda menghilangkan target yang dituju. Lin menjawab dengan menarik beberapa batang panah ungu melintasi busur keserakahan sekaligus, menguji langsung panah pecahan yang baru saja ia peroleh. Dan lepasan itu terbelah menjadi sinar-sinar paralel yang melesat turun menembus banyak penyerang, memperluas satu tarikan menjadi koridor korban yang bersih. Namun satu kelompok berzirah lagi tetap berada di luar zona serangan, mata merah terpaku padanya sebelum tikus-tikus itu tiba-tiba mengubah arah bersama-sama. Pergerakan mereka menarik perhatian mata emas Lin, karena kawanan yang menyerang tanpa ragu-ragu itu tiba-tiba menemukan insting bertahan hidup yang mencurigakan terorganisasi. Seluruh kelompok itu mundur ke dalam reruntuhan dengan kecepatan penuh, meninggalkan puing-puing yang terbalik dan pekikan panik di tempat pengepungan mereka sebelumnya. Lin mengamati mereka mundur dan mempertanyakan mundurnya para tikus tersebut, memegang beberapa panah yang sudah disiapkan sementara medan perang menjadi sunyi untuk kedua kalinya. Kemudian kepicikan segar meletus di dalam dinding di belakangnya, memecahkan bebatuan keluar dan akhirnya memunculkan sebutir keringat di wajahnya. Tikus-tikus menerobos struktur yang rusak di punggungnya, memaksa Lin berputar membawa busur sementara puing-puing menghujani penyergapan tersebut. Ia menyadari kemunduran itu adalah pengelabuan dan kawanan tersebut berputar ke belakangnya, membuktikan bahwa makhluk-makhluk ini membawa taktik ke janji donasi kesehatan mereka. Beberapa tikus langsung mencengkram bahu dan lengannya, tetapi Lin memutuskan untuk menahan lompatan pertama alih-alih menyia-nyiakan celah tersebut. Gigitan mereka mencatatkan kehilangan terpisah sebesar 179, 201, 189, dan 192 kesehatan. Cadangan yang baru membesar menyerapnya tanpa kepanikan yang terlihat. Senyum lambat menggantikan keterkejutan Lin, mengungkapkan bahwa dikepung hanya mengantarkan setiap target yang tersisa ke jarak tembak yang nyaman. Dengan hewan pengerat berzirah yang masih menempel padanya, ia menarik panah ungu lain ke tali busur dan membidik menembus tubuh-tubuh yang berdesakan itu. Lalu ia menyuruh gerombolan itu untuk menyambutnya saat lepasan jarak dekat tersebut meledak menjadi ledakan ungu yang cemerlang di tengah-tengah mereka. Lintasan pecahan merobek keluar dari ledakan dan menembus tikus-tikus di setiap sisi, mencabik penyergapan itu lebih cepat daripada rahang mereka menguras kesehatannya. Lin menantang jumlah mereka untuk bertahan lebih lama daripada kesehatannya, berdiri di dalam rentetan itu sementara tembakan dan gigitan yang terus-menerus menyelesaikan taruhan yang sangat tidak adil itu. Pekikan yang jauh lebih berat tiba-tiba terdengar tepat di belakangnya, dan bayangan besar merendah di atas pertarungan sebelum ia sempat merayakannya. Pendatang baru itu merangsek menembus lebih banyak bebatuan, menghamburkan tikus-tikus yang lebih kecil dan potongan dinding saat Lin berbalik menghadap kepala berzirah kebesarannya yang menjulang di atasnya. Makhluk besar itu tampak diselimuti oleh seluruh kawanan yang hidup, mengubah medan perang menjadi satu lawan yang terkonsolidasi secara aneh. Namun keterkejutan Lin berubah menjadi ketertarikan saat ia mengaktifkan mata elang, membiarkan keterampilan analisis emas itu menggantikan tebak-tebakan dengan data monster yang berguna. Pemindaian tersebut mengungkapkan bahwa makhluk itu muncul setelah 10.000 tikus raksasa bermutasi diburu dan memiliki kemampuan ludah korosif, hancur anggota badan raksasa, giant limb crush, serta kemampuan dispersi. Percikan pemulihan hijau merayap di atas perpaduan zirah sementara tikus-tikus yang lebih kecil berkumpul di atas tubuhnya, menyajikan massa yang sedang meregenerasi bagi Lin. Alih-alih mundur, ia tersenyum pada informasi tersebut, jelas senang bahwa lantai pertama akhirnya menyediakan target yang layak dipelajari. Monster itu mengangkat kepalanya dan mengumpulkan cairan hijau kental di dalam rahangnya yang terbuka, menandakan serangan korosif yang diidentifikasi oleh mata elang. Monster itu meluncurkan ludah korosif dalam aliran ke bawah yang ganas,
memenuhi ruang sempit di antara mereka dengan tetesan yang mampu menggerogoti batu. Lin melompat ke samping di bawah langkah cepat, cahaya hijau menelusuri putaran udaranya saat kolom korosif utama meleset dari tubuhnya. Asap memercik di seberang jalan yang hancur dan langsung mendesis menjadi asap, mengesahkan bahwa bahkan satu hantaman bersih akan menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan untuk dipelajari. Sementara ia terus berflipping di atas cairan yang menyebar, menjaga busur keserakahan tetap dekat di jalur pendaratannya agar terbebas dari kontaminasi, tikus raksasa bermutasi tingkat 15 hasil amalgamasi itu kemudian merapal koalisi dan dispersi, memisahkan bagian-bagian tubuhnya menjadi kawanan penyerang lain. Lin dengan tenang menjalin beberapa batang panah ungu melintasi jemarinya lagi, menyadari bahwa monster yang membelah dirinya sendiri telah memperbanyak target yang tersedia baginya. Ia mengaktifkan panah pecahan tingkat 1 dan melepaskan ledakan radial, mengirimkan garis-garis bercahaya menembus tikus-tikus yang tersebar dari segala arah. Pemberitahuan hantaman efektif mengalir deras di depan penglihatannya saat penghitung misi melonjak ke 18.596 dari 30.000, mengubah trik bos tersebut menjadi produktivitas yang sangat baik. Fragmen-fragmen yang selamat mengerubungi Lin sekali lagi, memanjat melewati bahu dan kakinya sementara yang lain berguling di sekitar busur keserakahan yang ia tancapkan. Di atas kekacauan itu, amalgamasi tersebut meluncurkan tubuh berzirahnya yang luar biasa ke depan, memulai hancur anggota badan raksasa dengan tikus-tikusnya sendiri yang terpencar masih berada di bawahnya. Dampaknya menghancurkan jalanan dalam ledakan yang menjulang tinggi, menelan kawan dan lawan secara bersamaan di bawah debu, puing-puing, dan manajemen pekerjaan yang pandang bulu. Lin melarikan diri dari pusat penghancuran dan mendarat di tengah jatuhnya puing-puing, mengakui serangan itu masih memerlukan menghindar meskipun cadangan kesehatannya sangat besar. Mata elang melaporkan bahwa bos tersebut menghancurkan banyak tikus pencarnya sendiri, meninggalkan amalgamasi tingkat 15 itu dalam keadaan lemah sekaligus kebingungan. Kebingungan itu akan bertahan cukup lama untuk menyediakan jendela kerusakan utama, dan senyum Lin yang semakin lebar menunjukkan bahwa ia berniat menggunakannya. Ia mengangkat busur keserakahan dan menarik panah ungu yang terkonsentrasi, membidik langsung ke arah monster yang kebingungan itu sebelum kesalahan mahalnya kedaluarsa. Kemudian menghujani tembakan ungu menembus tikus-tikus yang berserakan di sekitar tubuhnya, mengumpulkan lebih banyak hantaman efektif sementara amalgamasi yang kebingungan itu berjuang untuk merespons. Lin mempelajari bagaimana makhluk-makhluk yang lebih rendah berkumpul di dalam kerangka yang sangat besar itu, mengingat kembali bahwa massa yang terlihat menyembunyikan kelemahan pengendali yang jauh lebih kecil. Banyak kelompok profesional yang dulu jatuh ke tangan bos tersembunyi lantai pertama ini, namun ia berdiri dengan tenang di antara mata merah mereka dengan pengetahuan lama yang tetap utuh. Mata elang emasnya menyipit saat ia mencari melewati zirah dan tubuh, menelusuri organisasi kawanan itu menuju satu titik kritis. Pemindaian itu mengisolasi seekor tikus pucat di dalam rongga berzirah melingkar, memberikan Lin inti tikus otak tersembunyi yang mengoordinasikan semuanya. Ia ingat menunggu kebingungan itu kedaluarsa dan mengamati kemana tikus-tikus tersebut berkumpul. Sebuah metode sederhana yang hampir dikuburkan oleh kepergiannya yang lama karena laporan penelitian pertempuran pertama yang pernah ditulis tentang bos tersembunyi ini bukan sekadar sesuatu yang dipelajari Lin di kehidupan sebelumnya. Ia menulisnya sendiri, dan sambaran cahaya violet yang melintasi amalgamasi kini menerapkan kepenulisan tersebut secara langsung pada kelemahan pusatnya yang terekspos. Sistem mengonfirmasi bahwa amalgamasi level 15 itu telah kehilangan inti tikus otaknya dan jatuh panik saat tubuhnya yang terkoordinasi mulai runtuh. Lin menurunkan busurnya di dekat lengan bawahnya yang menghitam dan terluka, lalu mempersilakan gerombolan yang panik itu untuk melanjutkan, seolah-olah membuka kembali jam operasional normal meskipun keringat mengucur di jari-jarinya yang hangus. Eagle Eye tetap mengunci seekor tikus pucat di dalam garis bidik di depan, dan ia menembak berulang kali meskipun cedera, menutupi sisa masa tersebut dengan panah-panah violet sementara pemberitahuan hit yang efektif terus menambah health permanen. Asmodeus mengamati bahwa menarik busur seharusnya sangat menyiksa dan bahkan menggerakkan satu jari pun pasti terasa sakit, lalu mempertanyakan reaksi aneh Lin yang tampak biasa saja. Lin mengangkat tangan yang terluka tanpa meringis dan membentuk panah lain di antara jari-jarinya yang terbakar, menawarkan tindakan alih-alih penjelasan. Kekuatan violet menyelimuti setiap ujung jari saat ia merentangkannya lebih lebar, memaksa tangannya yang rusak untuk terus membentuk amunisi meskipun penampilannya tampak hangus. Ia menghadapi massa yang menjulang tinggi itu lagi dengan beberapa panah melayang di samping lengannya, dengan tenang menyiapkan urutan serangan lain sementara amalgamasi tersebut menggeliat. Ia kemudian menangkap beberapa anak panah di seberang busur dan menariknya bersama-sama, tersenyum menahan ketegangan saat tikus-tikus di sekitarnya melonjak maju. Sebelum Lin sempat melepaskannya, proyektil jingga dan sian yang asing meluncur ke medan perang di belakangnya tanpa peringatan, langsung memecah konsentrasinya. Kedua serangan elemental itu turun ke arah massa tikus di bawah, memaksanya menyaksikan orang lain menginterupsi perburuan yang telah ia kendalikan dengan cermat. Sebuah ledakan merah orang yang besar melalap area target, menelan amalgamasi dan reruntuhan di sekitarnya dalam kobaran api sebelum tembakan persiapan Lin mendarat. Sisa tubuh tikus terbakar di dalam ledakan tersebut, siluet berlapis baja mereka hancur berkeping-keping saat serangan penyelesaian orang lain membersihkan asap, di mana sebuah pengumuman menara mengkreditkan pihak raid keempat Yao Xing karena telah membunuh Lord tersembunyi lantai pertama, mutan tikus raksasa amalgamasi. Para profesional yang baru tiba merayakan keberhasilan mereka menemukan bos tersembunyi dengan meraup untung besar, dan sudah berbicara seolah-olah medan perang memang sedang menunggu kehadiran mereka. 4 anggota Yao Xing mendekati sisa-sisa bara api,
memprediksi hadiah konsorsium yang besar untuk Kapten Liu karena target ini belum pernah tercatat sebelumnya. Kapten berambut merah mereka meraih inti kristal hijau yang menyala terlebih dahulu, tersenyum saat bersiap mengumpulkan drop berharga milik sang bos. Namun tangan Lin yang hangus tiba-tiba mencengkram pergelangan tangannya sebelum jemarinya sempat menutup, menghentikan upaya pengumpulan tersebut dengan waktu yang jauh lebih tepat daripada izin. Lin melangkah ke samping kapten yang terkejut itu dan menahannya di sana, menuntut apakah ia tidak sadar siapa yang sebenarnya telah bertarung melawan bos tersebut. Kapten Liu berbalik dengan senyum tipis yang penuh permusuhan dan meronta dari cengkraman itu, memperlakukan protes Lin sebagai bentuk keinsolenan alih-alih klaim kepemilikan. Kelompok itu menuduhnya mencuri jarahan Yao Xing. Gunner level 18 Li Wei, mage api Chen Xiangxiao, Priest Chen Jin, dan pendekar palu Fang Daqiu. Lin menjawab tatapan tajam kolektif mereka tanpa menurunkan pandangannya, mengenali setiap anggota di balik arogansi familiar yang melekat pada lambang konsorsium mereka. Ia ingat persis tim raid berempat ini berdiri bersama di garis waktu sebelumnya, dilengkapi dengan palu, senjata api, dan dukungan ilahi. Formasi mereka dulu mengandalkan Li Wei dan Fang Daqiu yang memberikan serangan fisik berat bersama-sama di garis depan selama pertempuran jarak dekat. Sementara api Chen Xiangxiao dan penghalang radian Shen Jin memasok kerusakan elemental yang kuat serta perlindungan dari belakang terhadap ancaman yang lebih besar. Namun pada akhirnya keempatnya tewas selama fase kemarahan abrasi dimensional karena tim mereka yang hebat itu kekurangan kemampuan crowd control yang andal. Lin menyadari bahwa ia hanya mencapai peluang di belakang mereka setelah kematian mereka, yang berarti kesuksesannya yang dulu secara diam-diam mengikuti jejak yang mereka buka. Asmodeus terkekeh di dalam aura violet yang melingkari Ball of Great, menganggap reuni itu jauh lebih menghibur daripada yang dirasakan Lin. Dewa iblis itu mendekat ke bahunya dan berbisik sementara Lin mengamati keempat penyusup tersebut, di mana tidak ada satupun ekspresi mereka yang menyeratkan kompromi damai. Asmodeus menganggap para profesional yang berkumpul itu sebagai target yang sangat bagus untuk keserakahan. Great. Mata keemasan mereka berbinar saat tuduhan tersebut mengubah perselisihan jarahan menjadi godaan. Lin tetap menjaga busur violetnya mendatar di depan tubuhnya dan mendengarkan, memberi kelompok itu satu kesempatan terakhir berupa keheningan untuk mempertimbangkan kembali. Mereka salah mengartikan keheningan itu sebagai ketakutan dan mengagumi inti kristal tersebut sementara Asmodeus menawarkan strategi negosiasi yang lebih sederhana. Tembak wajah mereka saja, dan melingkar di lengan Lin dengan antisipasi yang penuh semangat, hanya untuk menarik diri ketika pemain pilihannya menolak saran yang sangat langsung tersebut. Dewa iblis itu mengangkat kepalanya dengan tidak percaya, tidak dapat memahami mengapa Lin mengampuni para profesional yang baru saja mencuri buruannya. Lin melonggarkan tangannya yang hangus dan membiarkan ketegangan yang hebat itu memudar, mengamati kelompok yang pergi dengan sebuah rencana yang belum ia jelaskan. Asmodeus mengamatinya melalui banyak mata keemasan, masih terlihat curiga bahwa penguasa keserakahan tiba-tiba mengembangkan pengekangan diri yang selektif. Tim Yao Xing mulai berjalan pergi membawa inti tersebut, dan Fang Daqiu menyesal tidak menemukan orang bodoh yang buta untuk palunya. Di belakang mereka, senyum tenang Lin menyeratkan bahwa ia mendengar setiap kata dan menganggap kelangsungan hidup mereka hari ini lebih berguna daripada sekadar belas kasihan. Asmodeus menuntut mengapa ia tidak membunuh keempat orang itu saja dan mengambil semuanya, mengilustrasikan opsi yang efisien dengan angka-angka yang sangat tidak rumit. Lin melirik ular di bahunya dan mempertanyakan tatapan itu, sudah mengingat apa yang menanti di luar rute tim raid saat ini. Ingatan itu menunjukkan abrasi dimensional yang sangat besar dan monster elit di sekelilingnya, musuh-musuh yang pada akhirnya akan dihadapi oleh tim yang sama ini. Mendengar bahwa mereka adalah para elit, Lin langsung bertanya apakah pengalaman dan tingkat dropnya tinggi, mengalihkan keluhan Asmodeus ke perencanaan sumber daya. Questnya berada di angka 29.998 tembakan efektif dengan sisa waktu 6 menit, namun Lin mengumumkan bahwa ia akan mengabaikannya demi menaikkan level kelasnya di dalam. Asmodeus berkeringat mendengar keputusan itu, menyadari bahwa pemainnya berniat memasuki neraka keserakahan dengan sengaja alih-alih menghindari hukuman. Lin mengamati partai Yao Xing terus maju ke depan dan membiarkan busurnya tetap diturunkan, menolak 2 tembakan mudah yang akan menyelesaikan kuotanya. Ia memberitahu kelompok itu bahwa ia memberi mereka sebuah kesempatan. Ekspresi tenangnya membuat konsesi tak terduga itu terdengar lebih mengancam daripada murah hati. Liu Wei dan Fang Daqiu menatap dengan kosong sementara Chen Zixia dan Shen Jin saling bertukar pandang gelisah, tak satupun dari mereka yang mengerti peringatan itu. Kemudian keempatnya tertawa terbahak-bahak, memutuskan bahwa pendatang baru yang tidak tahu apa-apa itu menciptakan belas kasihan setelah mendengar nama mereka dan menyadari bahwa ia tidak dapat menang. Liu Wei memamerkan inti yang bersinar dan dengan nada meremehkan memberitahu Lin bahwa jika ia benar-benar memiliki kemampuan, ia dapat mencari Yao Xing. Sang kapten memasukkan hadiah tersebut ke dalam saku dan memimpin timnya maju, masih menyeringai sementara Lin membiarkan kesalahpahaman nyaman mereka berlanjut. Lin membalas mundurnya mereka dengan senyuman kecil pribadi, senang membiarkan kelompok raid tersebut membawa inti dan umpan miliknya. Batas waktu akhirnya berakhir pada 29.998 dari 30.000 tembakan efektif, secara resmi menggagalkan quest tantangan tersebut tepat dengan kurang 2 serangan. Saat partai raid keempat yang berada di kejauhan itu terus berjalan melintasi reruntuhan dan portal merah terbuka di antara mereka dan Lin, memisahkan umpan dari pemburu, sistem menyatakan quest tersebut tidak lengkap dan memulai hukuman, menariknya mundur melalui pusaran merah sementara ia menyambut konsekuensi yang telah diperhitungkan. Di sisi lain menanti tanah tandus vulkanik di bawah langit merah darah,
Tempat pegunungan bergerigi membara di sekitar gerbang violet yang melayang. Tangan Lin yang hangus menerobos portal itu terlebih dahulu. Jari-jarinya merentang ke udara panas sebelum bagian tubuhnya yang lain menyusul. Ia jatuh ke tanah yang menghitam dengan Ball of Great yang siap siaga. Diam-diam mengamati lanskap penuh permusuhan yang sengaja ia beli dengan 2 tembakan yang kurang. Asmodeus melingkar dengan nyaman di bahunya dan menyebut aroma yang akrab itu menenangkan. Tampaknya memperlakukan penjara neraka tersebut seperti lingkungan lama. Sebuah peringatan mengatakan bahwa monster di sekitar melebihi level Lin dan mendesak evakuasi segera, yang hanya membuat senyumannya semakin tajam alih-alih mengubah arah. Ia bertanya di mana monster elit yang dijanjikan karena ia belum melihat satupun, membuat Asmodeus tampak mendengus kesal mendengar keluhan tersebut. Tanah menjawab terlebih dahulu, terbelah di bawah kaki mereka saat sesuatu yang besar melesat ke atas menembus batu dan melemparkan reruntuhan ke udara merah. Lin melompat menjauh sementara makhluk berlapis baja raksasa meletus dari bawah, cakar melengkung dan tubuh berlapis bajanya meruntuhkan tebing di belakangnya. Ia mendarat dengan Eagle Eye yang sudah bersinar keemasan, berbalik ke arah penyerang sementara Asmodeus menyaksikan layanan pelanggan yang sangat cepat ini tiba. Pemindaian mengidentifikasi Demonic Prison Beater level 25, makhluk bentik lantai pertama yang khusus meluncurkan serangan mendadak yang mematikan dari bawah tanah. Mulutnya yang besar menutup di sekitar Lin dengan barisan taring tumpul, memaksanya untuk menopang Ball of Great di antara rahang makhluk itu. Darah menggores leher dan kerahnya saat gigi-gigi tersebut menghancurkan ke dalam, namun mata bayangannya dan senyuman yang bangkit tidak menunjukkan kepanikan berarti. Asmodeus mengamati dari samping duri dorsal merah sang beater, sementara monster itu dengan tanpa henti terus menggiling tawanannya di antara rahang berlapis baja tersebut. Gigitan itu akhirnya mencatat 1019 damage dan menyemburkan darah ke punggung Lin. Sebuah serangan berat yang masih diserap oleh health-nya yang telah berkembang. Ia memberitahu makhluk yang menggeram itu bahwa ia terlalu bising, mengabaikan raungan tersebut sementara darah dan puing-puing melayang di sekitar bahunya. Kemudian Lin mengumpulkan beberapa panah ungu dari jarak dekat. Mata keemasannya melebar karena kegembiraan akhirnya menemukan mangsa yang layak. Asmodeus menyadari apa yang akan terjadi dan memelototi sang pemanah dengan tatapan tajam saat cahaya ungu mulai berkumpul di dalam rahang monster itu. Rentetan tembakan yang terkonsentrasi melesat keluar melalui rahang yang terbuka di sekujur tubuh lapis baja itu, mengurilingi Lin dan monster tersebut dengan jejak cahaya ungu yang saling bersilangan. Dan Lin terus menyeringai di tengah cucuran darah, menarik satu set panah lagi seolah-olah dikunyah hidup-hidup hanya sekadar memperbaiki sudut tembakannya. Sinar ungu itu menembus daging berzirah dan duri punggung dari berbagai arah, mencabik-cabik makhluk bitter tersebut sebelum ia sempat menutup kembali rahangnya. Makhluk bitter level 25 itu tewas, memberikan 1048 poin pengalaman namun tidak menjatuhkan apapun. Sementara Lin mengingat metode tembakan beruntun jarak dekat ini dari kehidupan sebelumnya. Saat bangkai monster itu ambruk, kelelahan membungkuk-bungkukkan tubuhnya di bawah Asmodeus, dan ia bertanya-tanya apakah pemutaran ulang detik-detik menjelang kematian telah dimulai tanpa izin. Namun Dewa Iblis yang melayang itu hanya terengah-engah di atasnya, tampak tidak terlalu terkesan dengan kemenangan tersebut melainkan khawatir tentang apa yang masih berada di sekitar mereka. Asmodeus kemudian mengingatkan bahwa tempat ini menyimpan jauh lebih banyak daripada sekadar satu ekor buas yang kelaparan, sementara Lin akhirnya menyadari adanya gerakan di sekelilingnya. Karena segerombolan penuh siluet bertaring, berlapis baja, dan bersayap telah membentuk lingkaran yang semakin menyempit, jumlahnya jauh melampaui daftar belanjaan 2 jam miliknya. Lin menjawab peringatan itu dengan senyuman lebar dan mengangkat busur yang berpendar, menyadari bahwa hukuman tersebut akhirnya menjadi berguna. Seekor bitter penjara iblis lainnya langsung menerobos keluar dari tanah dengan rahang melingkarnya yang terbuka, mengatupkan taring yang mengepulkan uap lurus ke arahnya. Eagle Eye mengonfirmasi bahwa bitter level 25 yang kedua ini adalah jenis penyergap tingkat bawah yang lain, cukup cepat untuk meluncurkan serangan mendadak yang mematikan dari bawah. Dan hasil pindai mendeteksi seekor surakuid level 25 di tengah gerombolan tersebut, seekor reptil buas yang lebih kuat yang serangan listriknya dapat melumpuhkan mangsa seketika. Lin berjongkok di antara rahang-rahang yang berkatupan dan kembali menarik tali busurnya, mata keemasannya tetap tenang sementara kilatan statis hijau berkelebat di sekeliling tubuhnya dan energi ungu mengeras. Sebuah serangan bermuatan hijau menghantam tanah di dekatnya dan merobek tanah berbatu, namun siluetnya yang melesat cepat sudah meninggalkan jalur tersebut. Swift Steps aktif pada level 1, melipat gandakan kecepatan geraknya saat ia melompat ke udara di atas gerombolan dan melepaskan split arrow dari udara. Satu proyektil bercahaya terbelah menjadi hujan ungu yang luas, masing-masing duplikat melesat ke arah monster berbeda yang menunggu tepat di bawahnya. Rentetan tembakan itu menembus tubuh-tubuh di sekeliling lingkaran, dan setiap serangan yang sukses memberikan 1 poin tambahan untuk kesehatan maksimum, mengubah kepungan musuh menjadi bunga majemuk yang menguntungkan. Masih melayang di udara, ia meliuk di antara bentuk-bentuk tubuh yang lebih besar sambil terus menarik busurnya, memanfaatkan momentum alih-alih menawarkan sasaran yang diam kepada para monster. Sol sepatunya mendarat di tubuh salah satu makhluk hanya sesaat untuk mengubah arahnya, mengalihkan jalur serangan makhluk itu menjadi titik lontar yang baru. Seekor reptil bersayap besar menukik turun dari atas dengan cakar terentang, namun ia merunduk di bawah cengkraman itu dan mengambil posisi kuda-kuda rendah. Kemudian seekor ekor berwarna jingga mencambuk lehernya dari belakang, bahkan berhasil mengejutkan Lin sebelum ia sempat melanjutkan serangan balik. Si Rachota memperlihatkan ekor melingkar jingganya sebagai lidah dan merapal Tongwe Sever,
melilit leher dan torso Lin sambil menariknya ke atas dengan posisi terbalik. Ia meraih Ball of Greed di dekat tubuhnya dan mengarahkan sisi ungunya ke arah lidah yang mencekiknya. Senjata itu mengiris lidah yang terulur sementara monster terdekat menggigit potongan lidah yang terputus, membuat para monster saling menghalangi gerakan satu sama lain. Terbebas dari lilitan tersebut, Lin berguling di udara dan menunggangi sisa lidah melewati cakar-cakar yang datang menerjang, mengubah penangkapan menjadi sarana transportasi darurat. Ia mendarat dengan tegap sambil menurunkan busurnya, mendengarkan gerombolan musuh yang mendekat dari segala penjuru sementara bayangan-bayangan yang lebih besar memenuhi tanah tandus tersebut. Ekspresinya yang tenang memberitahu Asmodeus bahwa penyergapan ini telah berubah menjadi sebuah ritme alih-alih krisis. Meskipun Dewa Iblis itu masih mengawasi kerumunan dengan cermat, Lin kembali meledakkan diri ke dalam gerakan, melepaskan panah-panah ungu menembus tubuh-tubuh yang saling berdesakan sementara sayap, rahang, dan cakar berkait memenuhi udara di sekelilingnya. Seekor monster menggigit lidah siracota yang terpotong yang melintas di mulutnya, membuktikan bahwa koordinasi gerombolan itu sebagian besar hanyalah angan-angan belaka. Dalam jarak jangkauan lengan, ia menarik dua panah terang melintasi busurnya, matanya melebar saat target-target berikutnya mendekat dari kedua arah. Tembakan kembar itu menghujam dada seekor monster merah berukuran besar, mengukir luka ungu sejajar menembus lapisan baja yang sebelumnya mampu menepis serangan-serangan yang lebih lemah. Cakar melengkung menghantam torso Lin dan membuatnya terpental, memercikan darah bahkan saat ia tetap mempertahankan busurnya terentang. Sambil meliuk menahan hantaman tersebut, ia menembakkan sepasang panah lainnya ke bawah dan mendapatkan notifikasi tembakan efektif berturut-turut. Dengan seringai yang bertahan lebih baik daripada rompinya, Asmodeus mengamatinya melalui mata keemasan yang menyipit, akhirnya mengerti bahwa panah jarak dekat ini bukanlah bentuk keputusasaan ataupun kecelakaan semata. Dewa Iblis itu menyadari bahwa Lin benar-benar menikmati tarian di tepi jurang kematian ini, meliuk di antara serangan-serangan sementara jejak ungu melingkari tubuhnya. Pembantaian itu mendorong sang pemanah yang telah bangkit menembus level 10, dan sistem menawarkan pilihan lain di antara 3 skill kenaikan level yang baru. Dalam keadaan kelelahan dan berdarah-darah, Lin berhenti sejenak agar panel hadiah melayang di belakangnya sementara monster-monster di sekitar terus mendekat. Ia memperoleh Armor Piercing Arrow level 1, tembakan kuat yang mampu mengabaikan 15% pertahanan target, lalu terus bergerak. Binding Arrow menyusul, melilit leher target yang terkena dan menekannya untuk sementara waktu, yang disetujui Lin dengan ucapan bagus yang memuaskan. Kepuasannya lenyap ketika suara gemuruh berat membelah medan pertempuran, merenggut perhatiannya ke arah sesuatu yang lebih besar yang mendekat dari balik gerombolan. Sebuah tangan magma kolosal terangkat di atas punggung bukit di depan. Jemarinya menjulang tinggi di atas Lin sementara lava berpendar di antara lempengan daging yang retak. Eagle Eye mengidentifikasi pendatang baru tersebut sebagai Demonic Prison Lord level 30 yang disebut Magma Overseer, seorang pendosa berat yang dikutuk di bawah magma penjara. Alih-alih mundur, Lin tersenyum ke arah penguasa yang menjulang itu, tampak senang karena neraka akhirnya meningkatkan kualitas lawannya alih-alih pemandangannya. Penguasa itu mengangkat palu berkepala pipih yang sangat besar, tetapi Lin menarik busurnya lebih dulu dan menyuruhnya menyerang dengan cepat karena jadwalnya padat. Ia melompat ke samping senjata yang sedang mengayun turun dan melepaskan serangkaian panah ungu, menyelipkan tembakan melewati permukaan palu yang lebar menuju raksasa itu. Beberapa baut melesat menghantam topeng berlapis baja dan celah-celah overseer yang berpendar, menguji pertahanannya sementara panah terbesar meluncur lurus di antara lempengan-lempengan zirah. Hantaman dangkal itu melunturkan senyuman Lin sejenak, memperlihatkan betapa besar selisih level yang tumpul melemahkan panah biasa terhadap penguasa ini. Sebuah bayangan melingkar menelannya saat overseer mengangkat palu kolosal tersebut tepat di atas kepalanya, mengubah seluruh medan pertempuran menjadi area pukulannya. Palu itu menghantam bumi sebelum ia sempat keluar dari jangkauannya, menghancurkan tanah dan melemparkan siluet kecilnya ke atas bahu overseer. Batu-batu beterbangan menjadi kawah sementara sang penjara iblis yang kesal memanggilnya bocah dan menyatakan pertukaran itu berakhir sedikit lebih cepat dari jadwal. Lin duduk di tengah reruntuhan dengan darah berlumuran di wajahnya dan puluhan ribu poin kesehatan yang masih tersisa. Sementara Asmodeus melayang di sisinya, ia bangkit menembus kepulan asap dengan mata ungu yang menajam, babak belur, namun jauh dari kata kalah. Saat raksasa itu bersiap untuk melanjutkan ceramahnya, Asmodeus melingkar di depannya dan menyebut keputusan itu sebagai tindakan gila. Namun, tatapan tajam keemasan Lin sudah terkunci pada sang bos jadi-jadian. Eagle Eye menandai tangan pemegang palu overseer, sementara raksasa itu mencengkeram senjatanya kembali, mengekspos target di dalam kilatan merah yang retak. Lin menarik proyektil ungu yang sangat besar melintasi busurnya, memadatkan armor piercing arrow hingga sisi lebarnya berkilau di samping wajahnya. Tembakan khusus itu menembus lengan overseer yang terangkat di dekat cengkeraman palu, merobek zirah dan daging magma berkeping-keping dalam satu ledakan. Untuk pertama kalinya, sang pendosa besar itu terhuyung mundur dan menurunkan senjatanya. Seringai bergigi itu mengencang saat lengan yang tertembus melemah. Sistem mengonfirmasi bahwa pertahanan Demonic Prison Overseer telah hancur, dan ia telah memasuki status melemah, Weakened State, membuat sang raksasa terekspos di hadapannya. Lin segera membidikan panah bercahaya lainnya dan mengatakan kepada setiap makhluk kecil di sekitarnya bahwa mereka hanya akan mengatakan hal ini sekali lagi. Sambil mengalihkan senyumannya ke arah gerombolan yang mendekat, ia menyuruh mereka untuk enyah dari jalannya, mencadangkan tembakan-tembakan berikutnya untuk sang penguasa yang terluka.
Asmodeus mengawasi dari tengah-tengah kawanan monster dengan beberapa mata keemasannya yang menyipit, tampaknya menghargai bahwa hierarki medan pertempuran baru saja direvisi secara pribadi. Sistem mengumumkan bahwa level Awakened Archer milik Lin telah menembus level 12, mengonfirmasi bahwa sang penguasa yang melemah beserta sisa kelompoknya tidak dapat pulih kembali. Saat raksasa yang dikalahkan itu hancur berkeping-keping di belakangnya, sebuah inti kristal penjara iblis yang berpendar muncul di atas telapak tangannya, akhirnya memberikan jarahan nyata dari perburuan tersebut sebelum ia sempat memeriksanya. Sebuah sigil keserakahan berwarna merah terbuka di bawah kakinya dan menariknya ke atas, menandakan bahwa masa hukumannya telah berakhir. Ekstraksi mendadak itu melemparkannya berputar-putar melalui ruang merah dengan busur yang masih tergenggam di tangan, memotong singkat setiap upaya untuk mengejar sisa poin pengalaman. Sebuah pusaran bertepi hitam berkontraksi di sekitar pusat ungu, membawanya keluar dari neraka sementara penjara vulkanik itu meretak menjadi garis-garis cahaya yang surut. Lin mendarat kembali di kota lantai pertama yang runtuh dalam posisi berjongkok, asap dan angin pucat melingkari kerangkanya yang babak belur. Sambil menghitung kerugian, ia mengeluh bahwa beberapa kills lagi saja sudah cukup untuk naik level, sementara Asmodeus mulai menilai ulang manusia di hadapannya ini. Sang Dewa Iblis mengenang tak terhitung banyaknya penjudi yang mempertaruhkan nyawa dan masa depan karena keserakahan, namun ia memutuskan bahwa Lin berbeda dari setiap pendahulunya yang sembrono. Refleksi itu terhenti ketika Lin menyadari tangannya yang kosong dan bertanya kemana kristal penjara iblis yang tadi ia pegang menghilang. Asmodeus dengan santai menyuruhnya membuka antarmuka dan memeriksanya, tersenyum seolah harta karun yang hilang itu sekadar berpindah departemen. Inti kristal tersebut telah ditukar secara otomatis menjadi busur baru dengan afiks keserakahan, Reckless Chauvet, yang panah kehidupannya mengonsumsi kesehatan penggunanya. Lin memeriksa senjata yang bersinar lebih terang itu dengan senyum puas. Setiap panah kehidupan dapat menguras 1% dari kesehatannya untuk diubah menjadi bonus kerusakan yang setara. Sebelum sempat merayakannya, sang penguasa keserakahan mengeluarkan pembaruan misi harian dan ekspresi wajahnya mengeras saat membaca judulnya. Money Above All LC menuntut 1 juta koin emas untuk Asmodeus dalam batas waktu tertentu, dengan ancaman kehilangan permanen setengah dari maksimum kesehatannya. Imbalannya membuka kunci peralatan eksklusif di tahap pertama, tetapi Lin tetap menyebut misi tersebut lengkap. Sementara Asmodeus dengan antusias menjual penawaran itu. Dewa Iblis tersebut mundur karena jijik dan bertanya apakah Lin hanya melihat hukumannya saja, tampaknya tersinggung karena keserakahan kini memerlukan teknik penjualan. Lin menjelaskan bahwa kehilangan setengah dari kesehatan maksimumnya hanya butuh sedikit lebih banyak tembakan, sedangkan pengalaman di penjara bawah tanah dan sifat-sifat emas meningkatkan kekuatan jauh lebih cepat. Bahkan tanpa sifat emas lainnya, menaikkan level keterampilan pemanah miliknya tetap jauh lebih berharga, membuat sang penggoda abadi yang sok tak terkalahkan itu terlihat berkeringat dingin saat mendengarkan perhitungannya. Ia mempelajari kembali tuntutan 1 juta koin itu tanpa rasa panik, sudah menganggap kehilangan kesehatan permanen sebagai entry akuntansi sementara alih-alih bencana besar. Lalu ia menunjuk ke arah panel dengan sangat tenang sementara Asmodeus panik di sisinya. Definisi tanggung jawab finansial mereka telah terpisah melampaui batas perbaikan. Asmodeus menyuruh anak gila itu untuk tahu kapan harus berhenti, mencatat bahwa orang lain pasti sudah mati ratusan kali selama 4 jam terakhir itu. Lin mengabaikan ceramah tersebut, berjongkok, dan menempelkan tangannya yang terluka ke jalan yang berdebu, mendeteksi jejak tempat kelompok Yaosing baru saja lewat. Ia memindai ngarai sepi di antara bangunan-bangunan runtuh, tidak menemukan mayat atau jejak kaki kembali di mana seharusnya kelompok beranggotakan 4 orang itu muncul. Matanya yang menyipit memberitahu Asmodeus bahwa ada sesuatu yang telah berubah, dan Dewa Iblis itu mendekat saat Lin merekonstruksi rute kelompok yang hilang tersebut. Ketika Asmodeus bertanya apakah ia sedang mencari mereka, Lin memanggil busurnya dan mengikuti jejak itu lebih dalam melewati reruntuhan. Sebuah bola hijau pucat tiba-tiba bersinar di depan permukaan tanah. Cahaya lembutnya menandai sebuah pintu masuk yang tersembunyi di antara struktur bangunan yang rusak. Memeriksanya lebih dekat, Lin menyadari bahwa dunia rahasia tersebut telah muncul seminggu lebih awal dari garis waktu yang ia ingat. Mungkin melalui Yaosing, kemungkinan itu hanya membuatnya tersenyum. Siapapun yang mempercepat peristiwa tersebut tidak lagi penting ketika pintu masuk dan hadiahnya sudah berada dalam jangkauan. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam cahaya hijau itu, membuka lorong berbentuk bola tersebut hingga sinarnya membanjiri kedua lengannya dan gang di sekitarnya. Di baliknya terletak ruang bawah tanah rahasia lantai pertama Menara Babel, laboratorium biokimia di mana ledakan unsur-unsur sudah merobek mesin-mesin di sana. Di dalam, sesosok makhluk biru bermata banyak meraung di bawah arus api oranye dan listrik violet yang saling silang, mengguncang lantai laboratorium. Kelompok penyerang keempat menyerang dari berbagai sudut, dan Fang Daqiu berteriak memanggil Shen Jin sambil menopang palunya di bawah monster itu. Sang pendeta menjawab dengan mengangkat jimat yang bersinar, mengelilingi dirinya dengan cahaya oranye keemasan saat sebuah segel peningkatan berbentuk kepalan tangan terbentuk di udara. Berkah tersebut menyelimuti Liu Wei dan Fang dalam aura emas, memperkuat kedua petarung garis depan tepat saat sang penguasa ruang bawah tanah rahasia menerjang. Fang menghadapi makhluk menjulang itu secara langsung dengan palu terangkat, menahan serangannya cukup lama bagi sang kapten untuk memasuki jangkauan serang. Liu menancapkan senapan panjangnya ke wajah makhluk itu, kilat biru merayap di sekitar batangnya sementara penguatan emas Shen Jin membara di sekelilingnya.
Ia meluncurkan serangan lanjutan dengan keterampilan penembak Thunder Dragon Charge, menuki ke bawah di dalam kolom petir dan memerintahkan monster tersebut untuk memakan tombaknya. Serangan itu melumpuhkan target level 18 mereka, yang diidentifikasi sebagai sisa inti kristal penguasa ruang bawah tanah rahasia, dan meninggalkan aliran listrik yang menyambar-nyambar di seluruh tubuhnya. Saat raksasa yang terpana itu oleng, Chen Zhaixuan memperingatkan Fang En Kapten Liu untuk menjauh dari area tersebut, karena ia sudah bersiap mengumpulkan jawaban yang jauh lebih tidak selektif. Ia mengangkat satu tangan dan memanggil badai api besar yang berputar di udara, memperingatkan bahwa siapapun yang terjebak dalam ledakan itu harus menanggung akibatnya sendiri. Badai api itu menghantam ke arah penguasa yang masih lumpuh sementara Liu dan Fang mundur ke bawahnya. Kilat biru terus menyematkan makhluk itu di tempatnya. Api melalap rahang yang terbuka dan mata merah sisa-sisa itu dari jarak dekat, menelan raungan di balik dinding panas oranye yang pekat. Laboratorium itu menghilang di dalam ledakan yang dihasilkan. Asap dan puing-puing yang terbakar mengepul keluar sementara kelompok tersebut menunggu di luar radius ledakan. Namun, penguasa yang gosong itu bangkit tegak menembus asap dengan satu tangan besar terangkat, meraung saat tubuhnya yang seharusnya sudah hancur menolak untuk tumbang. Fang menyampirkan palunya di atas satu bahu di sebelah Chen yang tersenyum. Keduanya memperhatikan makhluk yang terluka itu sementara seseorang mempertanyakan apakah makhluk itu benar-benar lemah. Arus listrik biru masih merayap di atas sisa makhluk itu dan senjata Liu yang tertanam, memicu rasa penasaran yang tidak nyaman tentang mengapa bos tersembunyi itu terasa anehnya mudah dikendalikan. Shen Jin mulai mempertanyakan situasi tersebut, tetapi Liu mengangkat senapannya yang sudah bermuatan dan menyuruh sang pendeta untuk tidak menanyakan apa yang tidak seharusnya ia tanyakan. Sang kapten mencengkeram senjata yang memercikan api itu dengan kedua tangan dan mengumumkan pukulan penentu, bersiap untuk mengklaim penguasa ruang bawah tanah sebelum makhluk itu pulih. Sebuah proyektil violet tiba-tiba turun dari atas dan melilit medan perang, menyela urutan penyelesaian kelompok tersebut sebelum Liu sempat melepaskan serangannya. Tembakan bercahaya itu melesat melewati bahu Liu dari jarak yang sangat dekat, memperlebar matanya saat pemanah tak terlihat itu mengambil jalur yang ia yakini aman. Tombak pengikat menembus mulut terbuka penguasa itu dan memberikan pukulan fatal, membunuh penguasa yang tidak dapat bergerak tersebut sebelum Ye Xiaoxing sempat menyelesaikannya. Sebuah pengumuman publik mengkredit Lin Ziyu karena telah membunuh penguasa ruang bawah tanah rahasia, membuat para pemain yang jauh mengerang karena bos kedua Ye Xiaoxing dicuri hari ini. Wajah Liu berputar karena murka saat ia menuntut sang pencuri untuk menampakkan diri, marah karena seseorang berani mencuri dari Ye Xiaoxing lagi. Sebuah but hitam melangkah keluar dari asap dan menjawab, berhenti di hadapan keempat profesional tersebut sementara percikan violet dan abu berterbangan di lantai. Lin muncul dengan busur bercahaya ditarik dan bertanya apakah mereka benar-benar ingin membuatnya tertawa separah itu, mengembalikan ancaman mereka tanpa dibuka. Shen dan Chen mundur karena mengenalinya, kemudian menuntut bagaimana pemeriksaan perimeter Fang bisa kecolongan seorang penyusup yang berdiri cukup dekat untuk mencuri kill tersebut. Fang mengangkat palunya yang besar dan meremehkan pendatang baru tersebut sebagai sampah level 14, dengan lantang bertanya-tanya bagaimana sampah seperti itu bisa masuk ke ruang bawah tanah rahasia. Penghinaan itu hanya dibalas dengan senyuman bermata violet, karena setelah bertahan hidup dari monster neraka level 30, penilaian khusus ini tiba beberapa bos terlalu terlambat. Fang mengayunkan palunya ke bawah dengan kekuatan emas, tetapi Lin mengaktifkan keterampilan pemanas Swift Slide dan meninggalkan bayangan Qian di bawah palu tersebut. Siluet tanda itu melesat melewati Liu sebelum kapten sempat bereaksi, membawa Lin melewati formasi sementara garis-garis kecepatan putih melintas di belakangnya. Dashboardnya berakhir di belakang formasi dengan inti kristal aktif yang bersinar sudah berada di tangannya, membuat Liu menatap kosong ke arah pencuri dan hadiahnya. Sang kapten berbalik perlahan, keringat menggantikan kemarahan saat ia menyadari Swift Slide tidak pernah sekadar menjadi alat pelarikan diri. Itu adalah rute langsung menuju jarahan. Lin mengangkat kubus hijau putih itu di samping wajahnya dan tersenyum pada penawar yang ia masuki menara untuk mendapatkannya, akhirnya mengamankan jawaban untuk Xiao. Liu membalas kemenangan tenang itu dengan senyum miring, menuduhnya menjadi sombong sementara energi ungu mulai berkumpul di sekitar sang kapten. Ia mengaktifkan Violet Lightning Flash dari set Thunder Dart, mengelilingi dirinya dengan bilah-bilah hitam violet sambil mencibir ke arah si miskin yang disangka bangkrut lagi. Chen memanggil kaptennya dengan mendesak saat aura berbahaya itu meletus, tetapi Liu sudah bertekad untuk mengakhiri perselisihan tersebut secara pribadi. Mesin set itu meluncurkannya pada kecepatan 100 kali lipat dari normal hingga mencapai Mach 3, sementara serangan terhadap titik lemah dapat memicu kematian mendadak, sudden death. Liu menyeberangi ruangan secara instan dan menancapkan senapan panjangnya menembus jantung Lin, mengaktifkan sifat Heartstroke dalam sifat kematian mendadak dengan keyakinan efek itu berarti kematian instan. Sang kapten tersenyum di balik keringatnya dan menyatakan bahwa korban tersebut tadinya hanya bersikap tangguh. Mulut Lin yang berdarah justru melengkung ke atas, memberikan penjelasan penuh percaya diri yang tepatnya cukup hening untuk mulai terdengar seperti pidato kenang-kenangan. Ia mencengkeram senjata yang tertancap di dadanya dan menjelaskan bahwa batu sihir lantai 6 mengekspos batas kerusakan numerik yang tersembunyi di balik kematian mendadak. Liu mundur dalam ketidakpercayaan, tidak mampu mendamaikan batasan itu dengan seorang pemanah level 14 yang memiliki kesehatan yang cukup untuk bertahan dari serangan batas maksimum tersebut. Shen menutupi wajahnya dan merapikan kacamatanya, tak bisa berkata-kata saat target yang disangka mati itu terus dengan tenang mengoreksi pemahaman mereka tentang keterampilan tersebut. Lin menarik diri dengan pakaian robek dan mata violet yang mantap,
berdiri tegak setelah hantaman jantung yang seharusnya mengakhiri hidup seorang profesional biasa. Chen dan Fang menegang di belakangnya, kepercayaan diri mereka yang sebelumnya telah digantikan oleh keringat saat kontradiksi yang hidup itu berbalik kembali ke arah seluruh skuad. Fang mengangkat kembali palunya sementara Liu berkumpul kembali di depan. Keempat profesional itu menutup barisan di sekitar target yang menolak untuk ambruk. Sang kapten memutuskan kekuatan serangan Lin tidak mungkin tinggi dan mulai mengubah kelangsungan hidup yang mustahil itu menjadi pertempuran atrisi. Dia memerintahkan semua orang untuk mengepung dan melemahkan sang pemanah, meredakan masalah di atas kertas menjadi tidak lebih dari sekadar target bergerak. Lin mendengarkan dengan senyuman kecil. Tampaknya menunggu taktik pengarahan mereka selesai sebelum menunjukkan komponen yang hilang. Dia kemudian mencatat bahwa skuad mereka sama sekali tidak memiliki keahlian crowd control, pengendalian massa, dan bertanya apakah rencana ini benar-benar bisa menjebak dan menahannya. Senyuman percaya diri Liu menegang di balik keringat segar ketika ketiadaan crowd control tersebut mengubah pengepungannya dari strategi menjadi 4 arah mata angin purba. Lin meletakkan satu tangannya yang babak belur di atas busur berwarna lembayung dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan lari. Secara diam-diam menghilangkan alasan favorit mereka. Energi ungu melingkar di lengannya saat dia tersenyum di tengah kerusakan. Tampaknya mengajukan diri untuk menunjukkan alasan mengapa mengepungnya adalah sebuah tindakan yang terlalu optimis. Fang menyerbu terlebih dahulu dengan palu terangkat dalam teriakan penuh amarah. Sementara Liu mengikuti di belakang dan mencoba menjaga formasi tetap bergerak. Sang kapten memperhatikan dengan gigi gemeletup dan mata melebar, sudah merasakan bahwa target lemah yang telah dia labeli dengan hati-hati ternyata telah salah menempatkan label tersebut. Cahaya dukungan keemasan bangkit di belakang Liu memperkuatnya dan sang penembak menjawab berkas cahaya itu dengan anggapan muram. Palu Fang yang menghujam ke bawah bertemu dengan busur lembayung yang dimartil di atas kepala Lin, memaksakan kekuatan melawan senjata yang menolak untuk diperlakukan secara lembut. Prajurit itu mengerahkan segalanya untuk pukulan telak tersebut dan menghancurkan lantai, mengubur titik benturan di bawah batu, debu, dan kekuatan keemasan. Namun, sebuah sepatu bot hitam menyentuh helmnya dari atas, mengungkapkan bahwa target yang seharusnya telah mengubah Fang menjadi batu loncatan yang nyaman. Lin melompati Fang dan menyebut serangan itu terlalu lambat. Sementara Liu akhirnya memperingatkan Fang tentang masalah yang sudah berdiri di lantai atas, mendarat di luar jangkauan palu, dia mengarahkan busur yang bersinar ke arah Shen Jin, mengidentifikasi dukungan skuad itu sebagai titik tekanan berikutnya. Chen melihat bidikan tersebut dan memanggil bola-bola api yang berputar di sekeliling dirinya, menyatakan bahwa dia akan menginterupsi tembakan tersebut sebelum mencapai sang pendeta. Keterampilan sihirnya, Meteor Shower, hujan meteor, menghujani proyektil menyala di posisinya, mengubah lorong laboratorium menjadi tungku pembakaran yang turun dari atas. Ledakan menelan sang pemanah, namun satu tangan tetap terkunci di sekitar busur lembayung saat rentetan serangan itu membakar segala sesuatu di sekelilingnya. Liu berteriak kepada Chen untuk berhenti, menyadari bahwa interupsinya yang spektakuler menghabiskan banyak mana tanpa membuahkan hasil bahkan selama 1 detik pun. Lin muncul di dalam kobaran api tanpa terpengaruh sama sekali, membidik menembus nyala api, dan membiarkan tontonan yang membara itu membingkai serangan balasan yang jauh lebih dingin. Menyaksikan Lin mengabaikan Meteor Shower, Liu bertanya-tanya apakah pemanah level 14 ini sebenarnya adalah sesosok monster, dan pertanyaan itu terdengar semakin administratif. Panah-panah lembayung terbelah melesat ke arah Chen melalui sisa-sisa api yang memudar, tetapi sang pendeta berdiri diam dan mempertanyakan apakah dirinya benar-benar terlihat tidak berdaya. Dia menggenggam salib keemasan di dadanya dengan senyuman penuh arti, mengumpulkan kekuatan suci sementara rentetan serangan yang datang mendekat dengan cepat. Holy Light Aegis, perisai cahaya suci, berkembang di sekelilingnya sebagai keterampilan peralatan, mengangkat penghalang bola cemerlang untuk menerima setiap panah lembayung yang masuk. Di balik cangkang yang memancar, senyuman tegang Chen kembali saat dia menyatakan bahwa pertahanan ini tidak dapat dipancarkan oleh serangan level tersebut. Lin menjawab dengan mata lembayung yang menyipit dan tantangan sunyi, memperlakukan kepercayaan diri sang pendeta sebagai informasi yang berguna alih-alih sebuah peringatan. Panah-panah yang terbelah berputar di dalam bola emas saat energi merah lembayung menyebar ke seluruh bagiannya, dan retakan mulai menggores perisai yang seharusnya mutlak itu. Kemudian beberapa poros merah tua menembus Holy Light Aegis dan menghantam Chen dari beberapa arah, meledakkan penghalang di sekitar tubuhnya. Sang pendeta jatuh ke lantai laboratorium dengan panah-panah tertancap di sekujur tubuhnya. Demonstrasi pertahanannya berakhir sebelum sesi tepuk tangan, kacamata yang pecah tergeletak di samping Chen saat poros-poros lembayung terus membakar jubahnya, meninggalkannya dalam keadaan cukup sadar untuk memahami koreksi tersebut. Fang menatap dari satu lutut sementara seseorang menyadari bahwa setiap proyektil dari panah terbelah membawa lebih dari 300 kerusakan sendirian. Lin dengan tenang bertanya apakah Yao Xing memegang lisensi eksklusif untuk keterampilan peralatan, karena tampaknya bahkan mekanik tempur pun butuh monopoli. Chen mundur dengan wajah pucat, tidak dapat menjelaskan bagaimana seorang pemanah level 14 menghasilkan angka kerusakan setinggi itu setelah menahan mantra miliknya. Dia mundur ke arah Fang dan memanggil perlindungan sementara sang prajurit memantapkan palunya, meninggalkan sang pendeta yang terluka di belakang mereka. Lin menyadari pergerakannya, mengangkat busur yang bersinar lagi, dan bertanya apakah penyihir api itu sudah mencoba untuk melarikan diri. Dia menarik panah lembayung ke bawah dengan senyuman kecil dan mengingatkannya bahwa tidak seorang pun memberi izin untuk meninggalkan pertarungan ini. Panah pengikat yang dilepaskan melingkar di sekitar tubuh Chen dan mengangkatnya dari lantai, menarik lengan tongkatnya ke belakang di tengah pelarian.
Pengekang lembayung mengencang di seluruh tubuhnya saat Lin mendekat dari belakang, dan perintahnya untuk menjauh tiba tanpa daya ungkit apapun. Petir biru tiba-tiba berderak di atas sepatu bot berlapis baja di sampingnya, mengumumkan intervensi Liu sebelum senjata laras panjang sang kapten memasuki pertukaran serangan. Liu menerobos sangkar busur listrik dan menghujamkan senjata itu ke arah Lin lagi, berteriak agar dia melupakan niatnya mencapai Chen. Senjata itu merobek tubuh Lin dan aliran listrik biru menyebar ke seluruh luka tersebut. Namun keheningannya tidak membawa satupun bentuk penyerahan yang diharapkan. Dia mengangkat satu tangan yang berdarah, menghitung Chen sebagai anggota kedua yang lumpuh, dan mengubah kelompok penyerang itu menjadi daftar periksa yang menyusut. Tembakan pengikat lembayung lainnya menghantam Fang dari bawah, melilit prajurit Palu itu sebelum dia dapat menstabilkan formasi yang runtuh. Keringat membanjiri wajah Liu saat dia melihat rekan setim berikutnya tertangkap, akhirnya melihat keunggulan 4 orangnya lenyap satu persatu pengekang. Fang menerobos kembali ke dalam pertukaran serangan dengan palu terangkat, menderu bahwa dia akan menghancurkan Lin menjadi bubur berdarah dari belakang. Ledakan Pirus berkilat di sisi Lin tepat sebelum palu itu mendarat, menandai detik ketika keterampilan gerakannya mengambil alih. Swift step, langkah cepat, meluncurkannya ke atas dalam kenaikan spiral. Dia menyebut Fang sangat berisik sementara prajurit itu akhirnya menyadari bahwa langit-langit ruangan telah kedatangan seorang pemanah. Terbalik di atas formasi, Lin menyebut Fang sebagai korban berikutnya dan menggabungkan Armor Piercing Arrow, panah penembus baju besi, dengan peningkatan perdagangan Arrow of Life, panah kehidupan. Panah-panah merah tua menghujani prajurit berlapis baja itu dari beberapa sudut, menembus perlindungannya sementara seorang rekan setim meneriakkan namanya. 2 poros lembayung tetap menancap menembus siluet yang runtuh saat darah hitam dan puing-puing berserakan ke atas di sekitar benturan terakhir. Lin mendarat dalam posisi jongkok di luar tubuh Fang yang terjatuh. Busurnya masih bersinar sementara prajurit Palu itu jatuh dengan wajah menghadap ke lantai di belakangnya. Liu hanya bisa menatap melalui curahan keringat. Giginya terkatup rapat saat sang kapten menyadari setiap anggota lainnya kini tergeletak dikalahkan di dekat sana. Sesosok penampakan iblis yang menjulang tinggi bangkit di belakang Lin dan api lembayung membingkai senyumannya, sementara dia mengatakan kepada sisa kapten bahwa gilirannya adalah yang berikutnya.